dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Erika. Sebelum kita mulai masuk dalam pembahasan, ada baiknya kita kembali awali dengan doa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau begitu baik dan ajaib di dalam hidup kami. Engkau tetap memberikan kami kesempatan, anugerah kesehatan untuk saat ini di pembinaan sesi kedua di GCLC di malam hari ini. Kalau bukan karena Tuhan yang menganugerahkan kesehatan bagi setiap kami, abang kakak dan teman-teman sekalian yang sudah bisa bergabung, tentulah kami tidak bisa menikmati sesi pembinaan malam hari ini. Tetapi kami sungguh memuji, meninggikan namamu yang kudus, karena Engkau adalah Allah yang hidup, yang memberikan kesempatan yang berharga, yang istimewa kepada kami untuk masuk menikmati kembali lagi sesi kedua malam hari ini untuk kisah persahabatan dari Ayub dan sahabat-sahabatnya. Karena itu Tuhan, kami sungguh memohon kepada Allah sang sumber hikmat untuk sungguh-sungguh berbicara kepada kami jelas di malam hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Ya, baik. Terima kasih Kak Erika, Bang Eli, dan kakak abang semua alumni yang sudah bergabung pada kita malam hari ini. Sekali lagi kita bersyukur pada Tuhan, kita diberikan kesempatan, kesehatan hingga malam hari ini bisa bergabung bersama. Untuk sesi kedua malam hari ini kita akan fokus di sisi persahabatan, yaitu tentang etika kebajikan. Kita akan fokus pada Ayub pasal 4 sampai dengan pasal 37, seperti yang sudah kita janjikan di minggu lalu. Tapi sebelum itu saya ingin baca satu bagian firman Tuhan untuk mengawali kita. Tentu dari Ayub ini saya akan perbandingkan nanti dengan pasal 2. Saya membaca pasal 42 ayat 7 sampai dengan 11 untuk membuka kita di sesi kedua malam hari ini. Saya baca bagi kita, Bang Kakak sekalian, di bawah judul perikop, keadaan Ayub dipulihkan. Ayub 42 ayat 7 sampai 11. Setelah Tuhan menyampaikan hal itu kepada Ayub, Tuhan berfirman kepada Elifas orang teman, murkaku menyala-nyala terhadap engkau dan kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, pergilah kepada hambaku Ayub, dan persembahkanlah semuanya itu sebagai kurban bakaran untuk dirimu. Hambaku Ayub akan berdoa untuk kamu, karena permintaannya lah yang akan kuterima. Dengan demikian aku tidak akan memperlakukan kamu sesuai dengan kebodohanmu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Lalu Elifas orang teman, Bildad orang Sua, dan Jofar orang Naama pergi melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Tuhan pun menerima permintaan Ayub. Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan memberikan kepada Ayub segala kepunyaannya dahulu sampai 2 kali lipat. Kemudian semua saudaranya laki-laki dan perempuan serta semua kenalannya yang lama datang kepadanya dan makan bersama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan rasa duka dan menghibur dia atas segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Kita nggak pernah membaca sebenarnya, saya ingin mengawali, pernahkah kita membaca kenalan-kenalan Ayub ini di dalam kisah pasal 4 sampai dengan pasal 37? Yang kita kenal itu adalah Elifas, Bildad, dan Jofar. Dan ada Elihu yang memberikan tambahan. Kemana sahabat-sahabatnya yang lain ini, saudara-saudaranya? Kenalannya, sahabatnya. Kenapa setelah dipulihkan, kemudian mereka memberikan bahkan uang kesita, 1 uang kesita gitu, dan cincin emas untuk apa lagi? Kemana mereka selama ini? Apa yang mereka lakukan? Apakah ketika mereka bersahabat dengan Ayub adalah satu kondisi ketika hanya karena kondisi Ayub baik-baik saja,
atau karena apa gitu ya. Ini pertanyaan mendalam bagi kita. Saya ingin perbandingkan dengan sahabat-sahabat Ayub. Kita mungkin akan melihat gambar ini. Saya sengaja pilihkan gambar ini. Ya ini ya bisa kita duga-duga inilah Elifas, Bildad dan Zofar itu bertiga yang sedang menuduh Ayub. Nah, kalau kita bandingkan pasal 2 maksud saya tadi, pasal 2 ayat 11 sampai 13 abang kakak sekalian. Sebenarnya ada nada positif yang minggu lalu Kak Erika sudah singgung. Mereka sudah mencoba berempati kepada Ayub. Kalau saya baca di situ pasal 2 ayat 11 sampai 13, ketiga sahabat Ayub mendengar tentang segala malapetaka yang menimpa dia. Lalu mereka pun datang, ada keinginan datang. Dari tempatnya masing-masing, mereka adalah Elifas, orang teman, dan Bildad orang Suwa, serta Jofar orang Naama. Mereka sepakat untuk berbelasungkawa dan menghibur dia. Masih ada nada positif di sini. Masih ada untuk menjenguk, memperhatikan sahabatnya itu. Jadi kita tidak bisa langsung memberikan sebenarnya tanda petik dua, menegasikan apa yang mereka lakukan terhadap Ayub. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi karena Ayub sudah mengalami sakit penyakit yang begitu parah. Mereka lalu menangis dengan suara nyaring, mengoyak jubahnya, dan menghamburkan abu kara langit di atas kepala. Lalu mereka duduk bersama dia di tanah selama tujuh hari 7 malam. Tidak seorang pun mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat betapa berat penderitaannya. Jadi sebenarnya sudah diawali dengan nada yang positif. Sahabat-sahabat Ayub ini, Elifas, Bildad, dan Jofar ini, sebenarnya sudah mengawali dengan hal yang positif, hal yang baik. Tetapi nanti bagaimana kita lihat masuk ke pasal 4 sampai dengan pasal 31, bagian dari Elifas, Bildad, dan Jofar. Tapi ada tambahan dari Elihu sampai kepada pasal yang ke-37. Karena Elihu dia berpikir, dia punya kesempatan, dia punya hak untuk berpendapat kepada Ayub. Karena dia pikir ini sahabat-sahabatnya tidak berlaku netral terhadap Ayub. Elihu coba mengambil nanti sisi yang netral gitu. Dia tidak langsung mau mempersalahkan Ayub. Dia mencoba memberikan kata-kata hikmat bagaimana Allah jangan dipersalahkan atas kondisi ini. Karena itu kalau kita lihat sebenarnya dalam kondisi yang sama kalau kita lihat dari bagian pasal 42 ayat 7 sampai 11, ketika Elifas, Bildad dan Jofar itu mengalami masalah, Allah sudah murka kepada mereka. Ayat 7. Murka Allah menyala terhadap mereka. Ayub tidak berpikir panjang. Ayub tidak berdebat dengan mereka. Tetapi Ayub memilih untuk mendoakan mereka. Sebenarnya itulah juga yang sudah mereka kerjakan di awal-awal ketika berjumpa dengan Ayub. Elifas, Bildad, dan Jofar ini mereka mencoba berdoa kepada Ayub. Menghibur Ayub karena mereka menaruh abu di atas kepalanya. Tetapi mengapa di tengah perjalanan dari pasal 4 sampai dengan pasal 31, bahkan tambahan dari Elihu sampai pasal 37, ada nada dinamika yang naik turun di sana sini. Dalam rangka itulah sebenarnya kita ingin melihat sisi etika deontologis sedang dipertentangkan dengan etika kebajikan. Boleh slide berikutnya. Bisa dilanjut. Jadi etika deontologis dengan etika kebajikan ini sedang dipertontonkan. Elifas, Bildad, Jofar, itu bicara dari sisi etika deontologis. Oke, bisa di sini saja. Oke. Baik, jadi makanya tadi saya ambil kuncinya di sini adalah abang kakak dan teman-teman semua. Saya baca sekali lagi. Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Suwa, dan Jofar orang Naama, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan untuk pengampunan mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Ada hal yang tricky di sini, ada hal yang sangat menarik. Tuhan tidak menerima permintaan sahabat-sahabatnya, tetapi Tuhan menerima permintaan Ayub. Karena memang Tuhan berada di pihak Ayub selama ini. Seolah-olah dalam pasal 4 sampai dengan pasal 37 nanti, seolah-olah Allah berdiam diri, tidak kelihatan, maka muncul di bagian akhir ini, Tuhan berpihak kepadanya. Ada satu catatan yang sangat penting nanti kita lihat di dalam
tiga dialog ini, tiga babak dialog ini, yang silih berganti antara Elifas, Bildad, dan Jofar, itu selalu silih berganti. Nanti dialog yang pertama selalu diawali oleh Elifas, dilanjut oleh Bildad, dilanjut oleh Jofar. Tetapi nanti dialog yang ketiga, Jofar ini tidak kelihatan, tidak muncul. Sehingga dalam bagian itu nanti Elihu merasa layak dan punya hak untuk menyampaikan pendapat, seolah-olah menggantikan pandangan dari Jofar. Karena itulah Bang Kakak dan teman-teman sekalian, di sini disampaikan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Bukankah ini sebenarnya yang diharapkan? Bukanlah banyaknya kata-kata. Etika kebajikan, nanti kita akan lihat. Perbedaan etika deontologis dan kebajikan. Saya harus baca ini supaya kita punya dasar pemikiran, karena kita melihat mengapa etika kebajikan itu sangat penting. Etika deontologis adalah tindakan etis atau moral yang didasarkan pada aturan peraturan. Ini sebenarnya awal sekali dipelopori oleh Immanuel Kant dari sisi filosofis. Contoh, ini contoh etika deontologis. Seorang pengendara sepeda motor akan berhenti bila ada lampu merah dan pantauan dari Pak Polisi. Bagaimana kalau tidak ada lampu merah? Itulah etika deontologis, hanya dibatasi oleh aturan-aturan yang kaku. Seandainya tidak ada lampu merah dan lampu merah itu mati, saya cerita pengalaman sedikit ini. Kalau misalnya ke Siantar, abang kakak dan teman-teman semua kalau pernah pergi ke Siantar, ada dari kalau kita dari Parluasan, nanti mau ada simpang Rambung Merah itu mau ke Jalan Medan, kan ada lampu merah di sana. Itu lampu merahnya itu sering sekali mati, tidak berfungsi. Karena lampu merah mati, orang menerobos karena aturannya nggak ada gitu. Dan tidak dipantau Pak Polisi. Itulah etika deontologis karena diperhatikan, karena ada aturan yang kaku. Sehingga ada orang mengatakan begini, aturan dibuat untuk dilanggar. Inilah etika deontologis dalam tahapan level yang masih mendasar. Tetapi etika kebajikan adalah tindakan etis moral yang didasarkan pada karakter bajik, karakter terbaik dari seseorang. Aturan peraturan tidak ada sekalipun, dia akan bertindak baik dan terbaik dari dirinya. Itulah kebajikan. Meskipun tidak ada aturan yang mengatur. Ini dipelopori oleh Aristoteles. Tidak menerobos antrian. Kadang-kadang kan orang Indonesia, apalagi kita budayakan antri gitu ya. Tapi udah ada pun ditulis nanti misalnya budayakan antri, dia menerobos juga untuk mencoba masuk di luar gitu kan. Karena buru-buru gitu, ada kerjaan yang lain, ya terserah. Tapi kan ada antrian yang lain gitu. Tidak buang sampah sembarangan. Kenapa Singapura? Saya pernah ke sana memang ya, karena berkat Tuhan. Pernah sekali karena IDMC, kemudian studi banding ke TTC, itu sangat rapi, sangat teratur. Tidak ada sampah di sana sih. Apakah karena aturan, kata orang karena ada sanksi? Saya tidak yakin karena ada sanksi itu, tapi karena etika manusianya sudah mencapai level kebajikan. Saya pernah baca artikel, itu kalau pemain sepak bola Jepang, selesai pertandingan semua ini, penonton Jepang itu akan tinggal di lapangan dan memungut sampah. Saya baca artikel itu, dan itu fakta. Tetapi penonton yang lain akan pergi dengan tanpa merasa bersalah dan meninggalkan sampah. Nah itu gak ada aturannya. Etika kebajikan dalam level itulah sebenarnya yang diharapkan oleh Ayub dari sahabat-sahabatnya. Dia tidak dikungkung oleh aturan peraturan yang kaku, teori retribusi yang kita bahas di minggu lalu. Orang berpikir bahwa sahabat-sahabat ini benar, betul saja hukum tabur tua itu bisa berlaku, tapi jangan dibalik. Penderitaan Ayub dijadikan kesimpulan untuk menjustifikasi bahwa Ayub itu sudah bersalah kepada Tuhan. Ini kan etika deontologis dibatasi oleh aturan-aturan itu. Dari lensa perspektif yang kita pakai dalam pembahasan ini, kita membaca kisah persahabatan, kita meminjam perspektif Aristoteles tentang etika kebajikan yang secara khusus oleh sarjana perjanjian lama juga dipakai, yaitu Patricia Vesely. Dia meminjam teori Aristoteles untuk membaca kitab Ayub ini dari sisi persahabatan etika kebajikan. Oke, kita ke slide berikutnya, abang kakak dan teman-teman sekalian. Untuk kita ketahui aja, siapa tahu ada yang mau beli bukunya gitu ya. Ini menarik sekali sebenarnya. Saya sudah meresensi buku ini.
resensinya itu terbit di Indonesian Journal of Theology, Cinta 2. Saya sudah meresensi buku ini, saya memberikan kelebihan dan kekurangan di sana sini. Dialah yang menawarkan membaca Ayub ini dari sisi persahabatan, dari sisi etika kebajikan. Dan dia meminjam memang konsep teori dari Aristoteles. Aristoteles sebagaimana dikutip Wesley mencatat bahwa tanpa niat baik, tapi kita bukan seperti saudara kita yang di sebelah itu ya, hanya niat baik gitu ya, itu sudah pahala katanya. Bukan itu maksudnya, tapi dalam bentuk aksi tindakan dari dua belah pihak. Persahabatan sejati tidak mungkin terjadi kalau hanya dari satu sisi. Itulah yang tidak ditemukan Ayub dari sahabat-sahabatnya. Meskipun mereka sudah mengawalinya tadi dengan sangat baik sebenarnya. Di 7 hari 7 malam itu, seperti yang disampaikan Kak Erika di minggu lalu, sebenarnya itu sudah masuk dalam level yang empati sebenarnya. Tapi kenapa di tengah perjalanan ini seperti kehilangan fondasi awal itu? Fondasi awal yang sudah diawali dengan sangat baik. Sebenarnya melalui kitab Ayub, Ayub sendiri tidak bermasalah dalam aksinya bila diperhadapkan dengan para sahabatnya. Karenanya penekanan yang diberikan Ayub adalah soal nilai moral yang diejawantahkan dalam dunia sosialnya saat itu. Dengan kata lain, bukan lagi sekedar niat baik yang saya sampaikan tadi, yang dibatasi oleh aturan umum tradisional yang kaku, melainkan berupaya menciptakan hubungan persahabatan secara alami dalam porsi yang sewajarnya dan seharusnya, kebajikan. Jadi kita harus naik level sebenarnya. Kita tidak lagi di level, oke, tentu itu bisa level pendahuluan, awal etika deontologis. Kita lakukan sesuatu karena begini, karena ada sanksi, karena ada A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi kalau seandainya itu tidak ada, apakah kita tetap akan berlaku baik terhadap sahabat kita? Apakah kita akan dipandang yang lain tidak mengikuti gitu ya teori retribusi? Karenanya kita menuduh sahabat Ayub ini dituduh sahabatnya karena kesalahannya lah dia menderita. Itu kan sudah level yang berbeda. Itu masih level yang mendasar. Karena itu kita akan baca beberapa bagian. Kita lanjutkan. Ya, kita masuk kepada dialog yang pertama ini. Ini sangat menarik sekali sebenarnya. Saya catat beberapa bagian. Ini selalu polanya seperti itu. Kita masuk ke teks firman Tuhannya tadi. Sekarang ini maksudnya. Kita masuk kepada pasal 4 tentang dialog pertama ini. Yang diawali oleh Elifas seperti yang saya sampaikan. Ini akan selalu silih berganti begitu. Supaya kita lihat polanya. Dialog kedua nanti akan diawali oleh Elifas, dilanjut oleh Bildad, dan seterusnya Jopar. Tapi pada dialog ketiga Jopar ini seolah-olah hilang dari permukaan bumi gitu ya. Nggak kelihatan lagi pembicaraannya. Dia digantikan oleh Elihu. Jadi Elifas ini diduga, mengapa dia yang paling awal? Karena dia lah yang paling senior, yang paling tua dari antara ketiga orang ini. Ketiga sahabatnya. Kalau kita baca pasal 4 sampai pasal 5, itulah sesi kira-kira gitu ya, sesi percakapan dari Elifas. Kalau kita baca percakapan Ayub dengan sahabat-sahabatnya pasal 4 sampai 31, tambahan sampai 37 oleh Elihu. Pasal 4 ini sampai 5, Elifas sekarang ini sudah mulai menegur Ayub. Itu tadi hukum tabur tuai. Jadi apa yang ditetapkan di awal, fondasi awal tadi yang sangat baik, 7 hari 7 malam mereka bersama-sama dengan Ayub, sekarang sudah berganti. Sudah mulai masuk ke nada-nada yang negatif, nada-nada tuduhan begitu. Karena apa? Karena mereka dikungkung oleh hukum aturan tabur tuai gitu kan, hukum retribusi tradisional. Mereka tidak lepas dari situ. Kalau saya baca misalnya Ayub pasal 5 ayat 17, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ini menarik sebenarnya. Dia pakai Allah untuk membenarkan pandangannya. Kita menemukan sisi yang positif sebenarnya dari hal ini oleh Elifas terhadap Ayub, mengingatkan, reminding, tapi dalam level etika deontologis. Bukan itu tidak bisa, makanya kita tidak langsung menjustifikasi bahwa Ayub ini, sahabat-sahabat Ayub maksud saya, abang dan kakak dan teman-teman semua, langsung bersalah, tidak. Kita tidak menjustifikasi mereka. Mereka masih dalam level
etika deontologis. Karena begini, harus sesuai dengan ini. Padahal mereka tidak bertanya lebih jauh, padahal mereka tidak merenungkan lebih jauh, kenapa Ayub tetap bisa bertahan dengan prinsipnya. Nah, kalau kita lihat proses di situ sebenarnya, ada hal yang sangat menarik. Kalau saya baca tambahan pasal 4 ya, ayat 7. Nah, ini udah masuk kepada tuduhan sebenarnya oleh Elifas. Pasal 4 ayat 7. Camkanlah ini, siapakah yang binasa tanpa bersalah? Dan di manakah orang yang jujur dibinasakan? Oh, sangat benar. Tidak mungkin orang yang benar itu akan binasa. Tapi persoalannya, apakah memang Ayub bersalah? Itu pertanyaan kita. Nah, ketika kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita, Bang Kakak dan teman-teman semua, ketika saya sebenarnya saya diminta oleh Bang Eli coba sharing dengan apa yang saya alami gitu ya. Saya mencoba. Jadi ini kan saya kerjakan dari masa saya di skripsi di Estetik Parapat Sarjana. Saya memiliki kegelisahan seperti ini, bahwa ketika sesama hamba Tuhan yang katanya dibina, dibentuk untuk melayani Tuhan, pun ada konflik. Itu masih di dalam satu kelas. Saya ada kelas dengan sahabat-sahabat saya gitu ya. Terjadi konflik tiap-tiap hari karena tiap-tiap hari bertemu. Nah, apakah ketika terjadi konflik ini, misalnya kita, ini belum levelnya Ayu sebenarnya. Apa yang kita alami di dalam hidup ini gitu ya. Bagaimana kita menyikapi sahabat kita? Misalnya ketika dia melakukan kesalahan. Sebut saja begitu. Misalnya salah seorang sahabat kita. Kita kenal baik orang ini. Dan dia melakukan kesalahan. Nah, sebenarnya tahapan awal yang kita lakukan sama yang dikerjakan oleh Elifas, Bildad, dan Zofar ini. Coba mengerti dia. Tidak berkata apapun. Itu sudah diawali dengan sangat baik. Di pasal 2 ayat 11 sampai 13 tadi. Tetapi sambil kita terus menggali sebagai seorang sahabat, apakah memang langsung kita, oh, kita katakan begitu kepada sahabat kita. Jangan-jangan ini karena dosamu gitu. Atau dia butuh didoakan sebenarnya. Dua sisi ini yang kita lihat tadi pasal 2 ayat 11 sampai 13, kemudian pasal 42 ayat 7 sampai 11 yang merangkum bagian awal dan bagian akhir. Sisi doa ini yang ditunjukkan. Di awal sahabat-sahabat Ayub mendoakan Ayub. Di akhir Ayub tidak memperhitungkan begitu lama, dia mendoakan sahabat-sahabatnya. Lanjut kemudian oleh Bildad pasal 8 sampai 10 tetap memberikan nasihat. Bildad ini orang Suah gitu ya. Ini daerah dari mana mereka berasal tentu. Tadi Ayub orang teman, Elifas orang teman gitu ya. Kita fokus pada ayat 20 sampai 22 pasal 8 ini. Abang kakak dan teman-teman semua, kita tidak bisa gali semua. Memang malam ini kita ambil beberapa bagian pasal 8 ayat 1 sampai 22, tapi ayat 20 sampai 22 saya baca. Ketahuilah, Allah tidak menolak orang saleh dan tidak menguatkan tangan orang yang berbuat jahat. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorai, ini kepada Ayub. Orang yang membencimu akan berselubung malu, dan kemak orang fasik tidak akan ada lagi. Sebenarnya ada pernyataan seperti ini. Ini kan ada yang positif. Jadi ada suatu penghiburan yang real dari Bildad ini, bahwa tidak selamanya kamu menderita seperti ini. Kalau kamu orang saleh, Allah tidak akan menolakmu. Ia akan membuat engkau tertawa bersuka cita, menggantikan derita, duka cita yang kau alami selama ini. Sebenarnya kan ini sudah nada yang positif, berbeda dengan Elifas. Meskipun ada juga hal-hal yang negatif yang disampaikan pada ayat-ayat pertama itu pasal 8. Tetapi kita melihat ini adalah sisi persahabatan. Inilah yang sebenarnya yang diharapkan Ayub. Dukungan-dukungan yang seperti ini yang diharapkan Ayub. Motivasi-motivasi yang seperti ini sebenarnya yang dikehendaki Ayub. Tapi dinamika itu terjadi sebagai seorang sahabat. Apakah memang Bildad membela keadilan Allah seperti judul yang diberikan oleh LAI? Kalau kita baca judul pasal 8 itu adalah Bildad membela keadilan Allah.
Coba kita misalnya merenungkan sekarang abang, kakak, dan teman-teman semua. Kadang-kadang kita menempatkan pandangan kita memakai Allah untuk membenarkan kita, gitu ya. Kita ambil pernyataan-pernyataan, kemudian, oh ini sebenarnya saya dalam rangka membela keadilan Allah. Tapi ini kita bicara dalam konteks Ayub, begitu ya, Bang Kakak dan teman-teman semua. Sebenarnya Allah di sini apakah ingin dibela keadilannya? Apakah Allah memang tidak ada di pihak Ayub? Atau seperti apa? Kalau kita perhatikan, respons dari Ayub pasal 9, ada sebuah pengakuan terhadap kemahakuasaan Allah, justru setelah nasihat dari Bildad ini. Berarti sudah mulai muncul sisi persahabatan dalam level, lagi-lagi masih dalam level deontologis. Memang karena aturan-aturan tadi. Tapi paling tidak kita melihat bahwa ketika Bildad memberikan tadi motivasi yang begitu rupa pasal 8 ayat 20 sampai 22 itu, Ayub sekarang sudah mulai mengakui kemahakuasaan Allah karena pernyataan dari Bildad itu. Berarti ada arti dari kehadiran Bildad di sisi Ayub. Meskipun dari ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Tapi melalui itu, sekarang Ayub naik ke level untuk mengakui kemahakuasaan Allah. Namun nasihat Bildad ini juga membuat Ayub mempertanyakan tindakan Allah. Kalau memang Allah tidak ada di pihaknya. Pasal 10. Itu dari sisi negatif. Kemudian kita lanjut ke Jofar, yaitu Jofar orang Naamah, menyebut Ayub sebagai pembual. Ini udah mulai mulai jelas ini. Maksudnya udah mulai to the point. Ini nggak basa-basi lagi. Kalau kita baca ayat 3, pasal 11 ini nggak basa-basi lagi, Neng. Levelnya makin naik. Pasal 11 ayat 3 saya baca. Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Kalau engkau mengolok-olok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Itu yang disampaikan Jofar kepada dia. Jofar sebagai orang ketiga, dia tidak bertele-tele to the point. Kau pembual gitu. Nah ini yang kita katakan tadi, abang kakak dan teman-teman semuanya. Kenapa sesuatu yang diawali dari sisi empati pasal 2 ayat 11 sampai 13 tadi, di pertengahan jalan sekarang dinamikanya berganti. Itulah mengapa saya menyebutkan waktu di pertemuan pertama bahwa sisi persahabatan ini mengambil porsi yang sangat banyak di kitab Ayub. Ada nada positif tentu saja dari ayat 16 sampai 19. Penyebabnya adalah ayat 13 sampai 14. Lagi-lagi sisi persahabatan dalam level pemahaman yang deontologis. Dalam karena diikat oleh aturan-aturan. Mereka menjustifikasi ayat. Kalau saya baca pasal 11 ayat 16 sampai 19. Sesungguhnya engkau akan melupakan kesusahan. Teringat kepadanya hanya seperti kepada air yang telah lewat. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan. Dan sesudah memeriksa sana sini, engkau akan tidur dengan tentram. Engkau akan berbaring tanpa diganggu dan banyak orang akan mencari muka padamu. Mungkin kita melupakan teks ini. Kita pikir sahabat-sahabat Ayub selalu dalam nada-nada yang negatif, konotasi yang negatif. Tetapi kita melihat sekarang ini justru ada ungkapan-ungkapan yang positif untuk membangun Ayub. Meskipun itu sekali lagi saya melihatnya masih dalam level deontologis. Nah, respons Ayub menjadi menarik. Justru ia merasa bahwa ia telah menjadi bahan tertawan sahabatnya. Pasal 12 ayat 4. Apakah memang itu murni dari pernyataan Jofar dari ketulusan hatinya? Tapi kita tidak mau menjustifikasi. Ada motivasi yang disampaikan di sana. Pasal 12 ayat 4 disampaikan, aku menjadi tertawaan sesamaku. Aku berseru kepada Allah dan mendapat jawaban. Aku yang benar dan saleh menjadi tertawaan. Ketika dialog-dialog ini terjadi, sisi menarik dari Ayub ini selalu kita perhatikan. Dia mengadu kepada Tuhan. Kalau dia tidak temukan jawabannya dari sahabat-sahabatnya, dia mengadu kepada Tuhan. Dia mengadu kepada Allah yang menjadi sahabat sejati baginya. Ayub mengakui kekuasaan dan hikmat Allah pada pasal 12 ini.
Ayub membela perkaranya, itu dialog dinamika yang selalu seperti itu. Ketika seorang bicara, Elifas bicara, kemudian Bildad bicara, Jofar bicara, nanti ada Ayub mengakui kekuasaan Allah, tapi juga dia membela perkaranya di hadapan Allah. Jadi ada sisi-sisi yang selalu silih berganti, dinamika-dinamika itu, abang kakak dan teman-teman sekalian. Oke, kita lanjutkan kepada dialog yang kedua. Dialog yang kedua ini, pasal 15 sampai 21, lagi-lagi diawali oleh Elifas. Pembicaraan itu kita perhatikan pasal 15 ayat 4 sampai 5 misalnya. Saya baca di sini. Lagi pula engkau melenyapkan rasa takut dan menghalangi perenungan di hadapan Allah. Kesalahan mula yang mengajar mulutmu dan bahasa orang licik kau pilih. Jadi ini juga udah langsung makin tajam. Karena Ayub sekarang sudah dituduh bahwa karena kesalahannya lah dia berdosa. Tidak lagi bertele-tele. Elifas. Sudah semakin tajam. Bahwa ini karena kesalahan. Nada-nada yang dilontarkan Elifas semakin negatif terhadap sahabatnya Ayub. Sebagai seorang sahabat, Elifas berupaya bersikap lembut terhadap Ayub sebenarnya. Kalau kita bandingkan ayat 11, saya baca, abang kakak dan teman-teman semua, kurangkah bagimu penghiburan Allah dan perkataan lemah lembut kepadamu? Artinya nggak bisa lagi lembut kepadamu, Ayub gitu ya. Sekarang kami harus masuk dari sisi yang tanda petik dua kasar negatif. Harus bicara kau ini salah, kau ini pembual, kau ini licik, dan begitu tuduhan-tuduhannya. Dan ini dari sisi apa, sisi dialog yang kedua, levelnya makin meningkat. Pada ayat 14, kalau saya baca ini ada hal menarik lagi. Siapakah manusia sehingga ia bersih, atau yang lahir dari perempuan sehingga ia benar, tentang tidak adanya orang yang bersih di hadapan Allah. Elifas mencoba menyadarkan Ayub akan hal ini sebagai seorang sahabat, tetapi memang seharusnya tidak berujung kepada menghakimi. Ini yang kita tidak harapkan. Awalnya sudah sangat menarik. Siapakah manusia sehingga ia bersih? Atau yang lahir dari perempuan sehingga ia benar? Memang kita sebagai manusia, abang kakak dan teman-teman semua, tidak ada yang benar. Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 3, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Gitu. Dari seluruh tubuh kita, penglihatan kita, mata kita, kerongkongan kita, cara kita berjalan, tidak ada yang benar. Dan itu benar. Apa yang disampaikan Elifas. Tapi jangan sampai ke nada-nada yang menghakimi ujungnya. Itu yang kita tidak harapkan sebenarnya. Dalam konteks Ayub ini sekali lagi, kita bicara konteks Ayub, mungkin konteks yang lain kita bicaranya berbeda lagi. Apakah orang Kristen bisa menghakimi dan selain sebagainya, itu adalah topik yang berbeda. Tetapi respons Ayub terhadap Elifas, sahabatnya, ia menyebut Elifas sebagai penghibur yang menyusahkan. Ini yang disinggung Bang Eli di minggu lalu, bahwa ini sahabat-sahabat ini adalah penghibur sialan gitu ya. Penghibur yang menyusahkan. Nah, kalau kita sebagai seorang sahabat, ketika sahabat kita lagi kesusahan, menderita, mengalami musibah, katakan begitu, dia mengharapkan keadilan kita. Jangan-jangan kita, tanda petik dua, bukan menghibur tapi menyusahkan. Kita kan tidak mau seperti itu, abang kakak dan teman-teman kita menjadi sahabat yang menyusahkan sahabat kita itu. Dia justru butuh pertolongan. Jangan-jangan dia hanya ketika didoakan itu pun sudah jawaban bagi. Tidak usah berbicara panjang lebar misal. Ini misalnya. Jadi kalau kita perhatikan kenapa ini harus panjang? Mungkin itu pertanyaan kita. Kenapa dialog ini sampai 3 kali diulang? Kenapa seolah-olah Ayub ini dalam tanda petik kalau orang Batak itu ya, petik dua. Kok jugul kali si Ayub ini kira-kira. Nggak mau nurutin apa yang disampaikan sahabat-sahabatnya. Kan dia merasa prinsip dia itu, dia pegang prinsip. Dia tidak seperti yang dituduhkan oleh sahabat-sahabatnya itu. Jadi kalau kita perhatikan, kenapa menjadi begitu panjang? Karena di dalam banyak perkataan, kalau kata salah satu kitab, ada terdapat kesalahan. Mungkin ada aja kebohongan. Kita semakin banyak bicara. Apakah memang itu yang diharapkan Ayub?
banyaknya perkataan dari sahabat-sahabatnya. Tidakkah seperti Ayub tadi pasal 42 sengaja saya baca di awal ayat 7 sampai 11. Ketika Elifas, Bildad dan Zofar itu ada dalam masalah, murka Allah sedang menanti. Tapi Ayub tidak bicara banyak. Dia berdoa bagi sahabat-sahabatnya. Dalam rangka yang seperti ini, itulah level etika kebajikan yang disampaikan oleh Patricia Peseli. Itu sudah diawali dengan etika kebajikan ketika mereka pasal 2 ayat 11 sampai 13 tadi. Kenapa di pertengahan jalan ini kembali lagi ke level yang mendasar, dibatasi, dikungkung oleh aturan-aturan tradisional, sehingga yang terjadi adalah justifikasi demi justifikasi dan seterusnya. Jadi respons Ayub ini terhadap Elifas, dia sekarang merasakan tidak ada arti kehadiran sahabat ini kalau garis bawahnya adalah kalau pada akhirnya menyusahkan. Kita melanjutkan abang kakak dan teman-teman semua. Lanjut kepada Bildad pasal 18-19. Bildad berkata, ia sekarang terang-terangan menyebut Ayub sebagai orang fasik. Tadi pembual, melakukan kesalahan, licik, naik levelnya sekarang. Ayub ini orang fasik. Pasal 18 ayat 5 sampai 6. Kalau saya baca di sini, bagaimanapun juga terang orang fasik akan padam dan nyala apinya tidak terus bersinar. Naik level dari pembual, melakukan kesalahan, licik, sekarang orang fasik. Tidak ada level yang lebih tinggi dari situ saya kira dalam pembacaan kita terhadap Alkitab, abang kakak dan teman-teman semua. Ketika orang disebut fasik, nah itu kan udah level paling tinggi ya. Itu kan disebut biasanya kepada orang-orang Farisi gitu ya dan seterusnya. Orang-orang yang istilah lainnya adalah munafik gitu ya. Yang saya paham. Ini kan levelnya makin tinggi. Menyinggung soal sakit yang Ayub berita secara langsung. Sekarang mereka karena di awal tadi kalau kita baca perbandingan sangat menarik. Pasal 2 ayat 11 sampai 13 mereka tidak menyampaikan satu kata apapun karena mereka melihat penderitaan Ayub sangat berat. Tapi sekarang penderitaannya disinggung. Ayat 13. Kulit tubuhnya dimakan penyakit, bahkan anggota tubuhnya dimakan penyakit parah. Apakah kehadiran sahabat seperti ini yang kita harapkan? Kalau di pasal 2 ayat 11 sampai 13 mereka sama sekali tidak menyampaikan satu kata apapun karena mereka merasa melihat penderitaan Ayub sangat berat. Tapi pada bagian-bagian ini terus berlanjut sampai pada dialog yang selanjutnya ini adalah mereka sekarang menuduh Ayub dan menggarisbawahi penyakit Ayub. Bukankah itu sangat menyakitkan, sangat menyedihkan? Beginikah arti sahabat yang diharapkan Ayub? Menyebut Ayub sebagai orang yang curang, ayat 21. Dan seterusnya dan seterusnya. Mereka tidak bertele-tele lagi, mereka tidak abstrak lagi, mereka to the point sekarang ini. Respons Ayub yang kita lihat sekarang, Ayub merasa dihina. Saya baca 10 kali, ini bahkan menarik sekali gitu ya. Berarti dalam percakapan-percakapan itu Ayub menghitung ini udah berapa kali saya dihina. Itu kan kalau orang dalam kesusahan ada hal-hal yang sensitif menyinggung dia, mungkin dia akan ingat itu terus. Tadi si kawan ini menyampaikan begini gitu, dia diingat-ingatnya gitu, dihitung. Nah, kalau saya baca di sini pasal 18 ayat 21 misalnya, kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Dan bahkan yang ayat 10 itu, ayat 21 pasal 18 menurut saya. 18, bentar ya, saya perhatikan dulu Bapak, Abang Kakak dan teman-teman sekalian. Oh, pasal 19 ayat 2 sampai 3 ini. Saya tulis di sini. Saya lihat yang ini, yang di atas. Pasal 19 ayat 2 sampai 3. Berapa lama lagi kamu menyakiti hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan, sekarang telah 10 kali kamu menghina aku, kamu tidak malu menyiksa aku. Nah, kalau kita datang kepada sahabat kita yang sedang butuh pertolongan, tapi dia merasa disiksa, ini kan menjadi tragis ya, menjadi menyedihkan. Nah, kita bayangkan sekarang tadi kalau kita baca pasal 42 ayat 7 sampai 11 tadi, ayat tidak memperhitungkan ini. Kalau teks tidak menceritakannya.
Hinaan-hinaan yang dilontarkan sedemikian rupa. Sebenarnya Ayub yang menghadirkan dirinya sebagai sahabat sejati bagi sahabat-sahabatnya. Dia tidak pikir panjang. Dia berdoa bagi pengampunan sahabat-sahabat. Karena teks menuliskannya begitu. Kita tidak bisa berspekulasi terlalu jauh apakah memang dia tidak terima dengan perkataan sahabat-sahabatnya. Itu di dalam dialog itu. Tetapi pasal 42 yang kita baca di awal tadi menjelaskan dia langsung berdoa kepada sahabat-sahabat. Itulah etika kebajikan yang tidak memperhitungkan soal-soal aturan-aturan yang terlalu kaku. Banyaknya perkataan kita terhadap sahabat yang sedang mengalami masalah tampaknya tidak selalu memberi solusi. Makanya kita bisa mulai introspeksi diri. Ketika kita hadir mengunjungi misalnya, berkunjung ke rumah salah seorang sahabat kita, lagi menderita, lagi kesusahan, lagi butuh didoakan. Jangan-jangan dia tidak butuh banyak perkataan dari kita. Jangan-jangan ini juga yang digarisbawahi oleh ilmu pastoral counseling. Ilmunya adalah ilmu yang mendengarkan dengan baik. Itu saja sudah menolong kira-kira gitu. Apalagi kalau kita doakan. Tapi mungkin kalau perkataan-perkataan kita membangun ada manfaatnya, berfaedah, ada benefitnya. Tetapi kalau perkataan-perkataan itu kemudian menyiksa seseorang, sahabat kita itu sendiri, bukankah ini yang harus kita hindari dari contoh kisah Ayub ini? Dan mereka ini adalah orang-orang yang terpandang sebagai sahabat-sahabat yang terpandang. Bukan orang-orang biasa, orang-orang yang punya pengetahuan tentang teologi. Karena mereka tahu tentang Tuhan. Mereka tahu siapa Allah. Tapi orang-orang yang seperti ini juga kita tidak mau langsung menjustifikasi. Tapi arahnya ke sana, irisannya. Pernyataan-pernyataan mereka tidak terlalu menolong Ayub di sesi-sesi dialog ini. Tetapi sekarang Ayub merasa bahwa Allah adalah sahabat sejati. Lanjut kepada Jofar, abang kakak dan teman-teman sekalian. Bildad berkata, Bildad maksud saya, kok Jofar lagi. Bildad, oke. Okay. Kita lanjut. Sorry sebelumnya kak. Ini udah ya. Oke, kita lanjut kepada Jofar. Ya, Jofar tampaknya semakin bernada kasar terhadap sahabatnya Ayub. Pasal 20 ayat 5 sampai 8. Bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar dan sukacita orang durhaka hanya sekejap. Walaupun keangkuhannya naik ke langit dan kepalanya menyentuh awan, namun seperti ini, saya nggak mau baca ini. Kalau kita perhatikan Alkitab kita, ini udah makin kasar kan. Pasal 20 ayat 6 sampai ayat 7. Namun seperti titik-titik ia akan binasa untuk selamanya. Selama-lamanya. Seperti apa? Skubala kalau di perjanjian baru gitu. Kotoran. Seperti titik-titik ia akan binasa selama-lamanya. Ini makin kasar. Udah menyimpulkan kau akan binasa selama-lamanya. Kalau kau nggak dengar nasihat-nasihat kami, kira-kira gitu. Jofar menyebut sahabatnya lagi-lagi sebagai orang fasik, pasal 20 ayat 5 sampai 29, ayat 29 juga. Nah, respons Ayub justru ia menggugat kalau ia orang fasik, maka ia tidak akan mengalami penderitaan. Sebab orang fasik hidupnya mujur. Ayub itu tahu. Dan Mazmur menceritakan sebenarnya juga ketika Mazmur itu berkeluh kesah di hadapan Allah. Kenapa orang-orang yang berbuat jahat hidupnya makmur? Kenapa orang-orang yang melakukan kesalahan hidupnya aman-aman saja, justru tentram, sejahtera, makmur, kaya, melimpah? Gitu ya, itu konteks Mazmur. Kan dia berkeluh kesah kepada Tuhan. Tapi dia bilang tuh di Mazmur itu nanti, itu tidak lama di dalam waktunya Tuhan. Itu kelihatannya saja. Nah, kalau Ayub dituduh sebagai orang fasik, harusnya dia tahu, dia sadar bahwa orang fasik itu sebenarnya mujur. Pendapat Ayub tentang kemujuran orang fasik, pasal 21 itu. Kalau kamu menuduh saya orang fasik, saya nggak akan menderita, kira-kira gitu. Jadi ini teologi yang coba dibangun Ayub. Dia betul-betul mengenali Allah dari pengenalan pribadinya kepada Allah itu siapa. Tidak didikte oleh sahabat-sahabatnya. Meskipun sahabat-sahabatnya juga punya satu pengetahuan teologi tersendiri.
Ayub berkesimpulan bahwa perkataan dan penghiburan dari sahabat-sahabatnya hampa dan tidak membantu sama sekali. Di sesi-sesi terakhir ini udah masuk sesi-sesi terakhir, pasal 21 ayat 34. Saya baca bagi kita. Alangkah hampanya penghiburanmu bagiku, semua jawabanmu tipu daya belaka, kata Ayub. Ini jawaban dia. Selalu seperti itu ketika Elipas bicara misalnya akan ada jawaban dari Ayub. Bildad bicara akan ada jawaban dari Ayub. Jofar bicara akan ada jawaban dari Ayub. Dia menyampaikan sekarang ini bahwa semua perkataanmu sampai sesi percakapan kita sekarang ini sudah panjang. Itu nggak ada gunanya dan hampa tidak membantu sama sekali. Maka kita mungkin boleh boleh berintrospeksi sekarang ini ketika kita menghadirkan diri kita bagi sahabat kita. Lagi-lagi yang membutuhkan kehadiran kita. Jangan-jangan dia tidak terlalu membutuhkan banyaknya perkataan kita. Itu jangan-jangan kan. Tapi yang dia butuhkan adalah doa, didengar, diperhatikan, dan seterusnya. Hiburan yang kita berikan kepada sahabat kita haruslah bermakna. Kalau tidak bermakna, lebih baik kita tidak hadir sebenarnya. Hanya akan menambahkan kesusahan bagi dia. Begitu abang kakak dan teman-teman sekalian. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dialog ketiga terakhir, pasal 22 sampai 37. Nanti 31 sampai 37 itu sesi Elihu. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ini hanya tinggal berdua. Mungkin Jofar udah kecapean deh. Udah nggak ada kosakata lagi apa yang mau disampaikan sama Ayub ini kan. Udah sesi terakhir soalnya. Udah habis, udah ngos-ngosan dia kan. Ngos-ngosan apalagi yang mau disampaikan sama Ayub ini. Nah, di sini nggak ada lagi Jofar ini. Diawali kembali oleh Elipas, sekarang final menganjurkan Ayub untuk bertobat. Dan semua tuduhan-tuduhan disampaikan, sekarang sampaikan bahwa Ayub harusnya bertobat. Pasal 22 ayat 5. Bukankah kejahatanmu besar, gitu ya, dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Dia harusnya bertobat gitu ya. Nah, kalau kita baca lagi eh, bagian ini, yang poin yang kedua ini, dia sudah tiba pada menghakimi yang tidak berdasar. Sebenarnya sebagai seorang sahabat, apakah sahabat seperti ini yang dibutuhkan? Misalnya ayat 6 sampai 7. Sebab dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudara. Perhatikan, abang kakak dan teman-teman sekalian. Tapi saudara-saudara yang dimaksud ini di pasal 42 ayat 7 sampai 11 tadi datang dan tidak mempersoalkan. Dia nggak pernah sampaikan kau menggadai, ambil gadai dari saudara-saudara. Justru memberikan uang satu disita. Dikonfirmasi bahwa nggak benar sebenarnya pernyataan dari sahabat-sahabatnya. Ini yang kita sampaikan tadi. Di mana saudara-saudaranya ini? Di mana kenalan yang lain? Apakah hanya yang bertiga itu? Kita nggak baca, teksnya tidak sampaikan. Tapi di bagian akhir mereka hadir mengkonfirmasi bahwa Ayub tidak pernah melakukan menerima gadai dari saudara-saudaranya dan merampas pakaian orang-orang melarat, orang yang kehausan tidak kau beri minum air, dan orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Ini kan, oh, kau kaya karena rampas hak orang miskin gitu ya. Kau berkelimpahan karena kau rampas hak orang-orang yang melarat dan kau tidak beri hak mereka, kira-kira gitu. Nah, itu kan menuduh Ayub dengan semua harta yang melimpah yang dia miliki sebelumnya, dia peroleh dengan tidak benar gitu, dengan jalan yang curang. Jadi Ayub secara terang-terangan diminta bertobat oleh Elifas, ayat yang ke-23. Jika engkau bertobat kepada yang Maha Kuasa, engkau akan dipulihkan. Jika engkau menjauhkan kecurangan dari kemahmu. Jadi bertobat. Oh, itu berdosa di hadapan Tuhan. Nah, kadang-kadang ketika kita misalnya lagi-lagi berkenalan dengan sahabat kita, kita punya sahabat dan seterusnya. Apakah memang langsung kita sampaikan, bertobat kau? Banyak kali dosa, kira-kira gitu kan. Tapi maukah kita mendengarkan dia dulu bercerita? Ini yang kebanyakan bercerita pasal-pasalnya sahabat-sahabatnya. Ayub cuma sesekali menjawab, dia diserang 3 orang gitu. 3 kawannya ini masing-masing pakai sesi-sesinya, bicara masing-masing dari sisinya. Tapi mereka tidak dengar Ayub di awal-awal. Kenapa tidak Ayub dulu yang bicara baru
mereka bicara kemudian apa menyampaikan pandangan. Kalau kita baca dari pasal 4 sampai 31 tadi, percakapan diawali oleh Elipas di dialog itu. Dan itu kan menjadi kontras. Kenapa mereka melupakan apa yang mereka lakukan di awal-awal itu? Mereka berdiam diri, tidak bicara apapun kepada Ayub. Karena mereka merasa penderitaan Ayub ini begitu berat, dia butuh didengarkan. Tapi itu dilupakan, digantikan dengan tahap-tahap perjalanan itu. Sekarang mereka bicara terlalu banyak. Justru menganjurkan Ayub ini sekarang untuk bertobat. Ayub dianjurkan berdoa kepada Allah. Kalau saya melihat sebenarnya ada sisi positif dari sini, abang kakak dan teman-teman. Meskipun mereka sebagai sahabat dari penghibur sialan itu kan, tapi dianjurkan berdoa ayat 27. Saya baca ayat 27. Bila engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu. Ini enggak ada ini bisa lah kita pandang sebagai sisi positif kan, persahabatan abang kakak dan teman-teman. Yang memang kita harus mengadu kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ini benar. Tapi jangan nanti dilapisi lagi, ditimpali dengan menuduhnya dan suruh dia, udah, gitu, kau curang, tinggalkan kecuranganmu gitu. Jangan ditimpali dengan itu lagi. Kalau memang konteksnya orang itu tidak curang. Lain cerita kalau memang seseorang curang yang kita anjurkan dia tinggalkan kecurangan. Kalau bertobat sekarang itu tepat karena itu konteksnya. Tapi dalam konteks Ayub, kita tidak menemukan sampai pasal terakhir. Allah sendiri mengkonfirmasi bahwa dia berkata benar tentang Allah. Tidak seperti sahabat-sahabatnya. Tetapi seperti biasanya, Ayub membela dirinya bukan di hadapan sahabat-sahabatnya, tetapi di hadapan Allah. Pasal 23, ayat 4 sampai 5, saya baca. Aku akan kupaparkan perkaraku di hadapannya, dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Yang menariknya, dia diserang oleh sahabat-sahabatnya, tapi dia berlari kepada Tuhan. Dia jawab sahabatnya memang, tetapi setelah itu dia berlari kepada Tuhan. Berdialog, berdiskusi melalui doanya kepada Tuhan. Jangan-jangan ini seperti yang dianjurkan oleh Elipas itu, kalau lebih bagus berdoa, dan itu positif kan. Ini sebenarnya yang kita harapkan dari sisi persahabatan ini. Ada hal-hal yang positif, bukan langsung justifikasi gitu kan. Kita lanjutkan Bildad. Bildad melanjutkan tentang ketidakbenaran manusia di hadapan Allah. Ini benar, karena kita tidak ada seorang pun yang benar sebenarnya. Tapi pengecuali dalam konteks ayat ini satu hal yang istimewa sebenarnya di bawah di zamannya katanya hanya dia yang hidup orang yang benar, tidak ada seorang pun di dunia seperti dia di konteks ayat. Itu memang dari sastra hikmahnya seperti itu kan, abang kakak dan teman-teman semua. Tanpa terkecuali termasuk Ayub sebenarnya. Bagi saya ada sisi positif persahabatan dalam hal ini. Supaya Ayub kembali mengenali Allah dengan dalam imannya tidak digoyahkan. Dan jangan dia mempertentangkan bahwa dia sungguh benar di hadapan Allah. Itu nanti yang disampaikan Elihu. Di tambahan Elihu itu menyampaikan, kau jangan mempersalahkan Allah. Bisa saja kau nggak setuju dengan sahabat-sahabatmu Elipas, Bildad, dan Jofar itu, tapi jangan persalahkan Allah dalam hal ini. Itu kata Elihu di tambahan nanti. Respons Ayub justru mempertanyakan anjuran sahabatnya Bildad. Ayub merasa bahwa nasihat Bildad tidak tepat sasaran. Pasal 26 ayat 1 sampai 3. Lalu Ayub menjawab, alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak berdaya dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak kuat. Alangkah baiknya nasihatmu kepada orang yang tidak mempunyai hikmat dan pengertian yang kau ajarkan dengan limpahnya. Atas anjuran siapakah engkau mengucapkan perkataan itu dan gagasan siapakah yang kau nyatakan? Jadi Ayub mempertanyakan, kenapa harus kepada saya dilontarkan itu? Apakah saya memang orang yang seperti itu? Atau orang lain yang butuh nasihatmu ini? Kira-kira gitu. Perlu peka dalam hal memberikan nasihat kepada seorang sahabat. Apakah nasihat itu membangun atau tidak? Kadang-kadang saya terberkati salah satu dosen kita ya. Tentu dengan semua dosen saya terberkati. Bang Alis Nanlohi pernah sampaikan ketika dalam level-level ini konteksnya penginjilan sebenarnya.
Ketika kita memberitakan kabar baik bagi orang lain, apakah kita menjadikan orang lain itu sebagai objek atau subjek sama dengan kita posisinya? Karena kalau objek seolah-olah dia lebih rendah dari kita. Padahal yang membedakan kita dengan dia adalah kita, karena kita lebih dulu menerima kasih karunia, itu saja perbedaannya. Kalau kita sama-sama subjek yang coba mengenal Allah, kita tidak terlalu pongah dengan orang lain. Dan kita tidak merasa diri lebih baik dari dia, karena kita sama-sama membutuhkan kasih karunia dalam porsi yang sama-sama seperti itu. Dalam hal ini, Ayub menyampaikan harusnya nasihat-nasihat yang disampaikan sahabat-sahabatnya itu adalah nasihat yang membangun, bukan nasihat yang menjatuhkan, yang menyusahkan, yang membuat dia makin terbeban dengan penderitaan. Tadi sudah saya sampaikan, Jofar tidak lagi ikutan dalam dialog terakhir ini. Apakah dia sudah angkat tangan, nyerah terhadap Ayub ini? Ya, karena Ayub selalu punya jawaban terhadap sahabatnya Ayub, karena Ayub punya prinsip. Ini menarik sekali ya. Dialog-dialog itu sampai dialog terakhir ini. Yang banyak bicara itu adalah sahabat-sahabat. Dan dia diserang oleh tiga orang, tiga sesi, tiga percakapan. Ayub bicara dari sisinya. Tapi dia tidak mendapatkan nasihat-nasihat yang membangun sama sekali. Kita lanjutkan slide berikutnya, Bang Kakak dan teman-teman. Tambahan dari Elihu ini yang saya sampaikan, ini singkat saja. Tampaknya absennya Jofar pada dialog terakhir ini dilengkapi oleh Elihu. Tampaknya, itu menurut saya. Karena ia merasa perlu menyampaikan pendapat. Itu pasal 32. Kalau kita baca itu kata-kata Elihu, dia sampaikan di sana, eh, saya berhak menyampaikan pendapat sekarang ini. Dia mengamati percakapan itu rupanya. Sebenarnya Elihu berupaya untuk bersikap netral antara tidak mempersalahkan Ayub dan tidak mengendaki Ayub merasa lebih benar daripada Allah. Pada ayat 2 sampai 3 disampaikan di sini, bangkitlah amarah Elihu bin Warakel, orang Bus dari kaum Ram. Amarahnya itu bangkit terhadap Ayub yang menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Amarahnya juga bangkit terhadap ketiga sahabatnya karena mereka mempersalahkan Ayub meskipun tidak dapat memberikan sanggah. Jadi dia berusaha berdiri di tengah. Tapi yang dia tidak terima dari Ayub adalah kenapa akhirnya mempersalahkan Allah gitu, menggugat Allah di dalam doa-doanya, di dalam percakapannya dengan Allah. Itu yang dia tidak terima dari Elihu ini. Sebenarnya kita melihat kehadiran Elihu seperti memberikan oase, kesegaran atas apa yang diharapkan oleh Ayub. Bagaimana dia menemukan eh, jawaban dari sahabat-sahabatnya. Soal bahwa kita sama di hadapan Allah juga dibahas pasal 33 ayat 6. Aku masih muda dan kamu sudah berumur. Sorry, itu pasal 32. Pasal 33 ayat 6. Sesungguhnya bagi Allah aku sama dengan engkau, aku pun dibentuk dari tanah liat. Artinya itu tadi, kita sama. Jangan ada yang merasa lebih daripada yang lain. Kita sama-sama ciptaan. Nah, ketika kita menghendaki yang seperti ini, kita melihat sahabat kita itu sama berharganya dengan kita. Kita melihat sahabat kita itu tidak lebih rendah dari kita. Dia tidak merasa lebih benar dari Ayub, sehingga dia berani menasihati Ayub, karena dia merasa dia sama dengan Ayub. Jangan-jangan nanti suatu ketika juga dia ada di posisi Ayub, mengalami penderitaan yang seperti itu. Soal Allah lebih daripada manusia, ini yang dia tekankan. Dia tidak terima kalau akhirnya Ayub merasa lebih benar daripada Allah. Elihu tidak setuju dengan sahabatnya Ayub yang mempersalahkan Allah. Soal Allah yang memperhatikan penderitaan manusia juga dibahas pada pasal 35. Jadi ini dari Elihu sebenarnya. Lalu Elihu menjawab, inikah yang kau anggap adil dan yang kau sebut kebenaran di hadapan Allah? Kalau engkau bertanya, apa gunanya bagiku? Apa untungnya bila aku tidak berbuat dosa dan seterusnya? Dia menyadarkan Ayub bahwa Allah tidak meninggalkanmu dalam kondisi ini. Allah peduli memperhatikan penderitaan kita. Sebenarnya itulah yang diharapkan Ayub juga dari
sahabat-sahabatnya Elipas, Bildad, dan Zofar. Kita lanjut slide berikutnya. Kuncinya adalah kita melihat pelan-pelan kita di sini, abang kakak dan teman-teman sekalian. Saya menggarisbawahi sebenarnya tadi saya sampaikan di awal. Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Suah, dan Jofar orang Naama, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan ini menarik sekali, seperti nggak nyambung gitu. Yang mempersiapkan Elifas, Bildad, Jofar untuk persembahan kurban itu. Tetapi yang diterima adalah permintaan Ayub, karena memang Ayub yang diminta berdoa bagi mereka. Artinya Allah mengkonfirmasi bahwa Allah di pihaknya Ayub di dalam sesi-sesi percakapan itu. Dan yang menariknya, dia tidak catat dan Ayub berdoa. Berarti langsung seketika itu Ayub juga pikir panjang, doakan sahabat-sahabatnya. Nggak menyalahkan, kau sekarang salah kan, kau kena batunya, kau kau yang bersalah bukan saya, gitu kira-kira. Kita nggak baca teks ada bicara seperti itu. Kita bacanya itu Tuhan menerima permintaan Ayub. Kita nggak baca Tuhan menerima permintaan Elipas, Bildad, Jofar. Ya Tuhan mengkonfirmasi. Ada salah satu sarjana menyampaikan, Francis E. Anderson menyampaikan bahwa dalam level ini Ayub berhasil menjawab tantangan Allah. Dalam kondisi yang tidak mudah, menderita sakit penyakit, dia diminta mendoakan sahabat-sahabat. Itulah yang menjadi relevan bagi kita ketika kita membaca perjanjian baru. Yesus menyampaikan, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kami, bukan hanya bagi sahabat kita. Itu levelnya dinaikkan lagi oleh Yesus. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Kuncinya di sini, dia memanggil itu sahabat-sahabatnya. Kalau di dalam bahasa Ibrani itu dari kata eh, rea, kata dasarnya rea, itu bisa artinya friends, companion, dan fellow. Artinya saya setuju itu adalah soal sahabat dan sesama. Bukan hanya sekedar teman, kita punya banyak teman, tapi kita bisa nggak jadi sahabat? Kan itu terminologinya tentu berbeda levelnya. Kita bisa punya banyak teman, tapi apakah kita bisa menghadirkan diri sebagai sahabat? Dan Ayub mencatat di sini, di kitab Ayub ini dicatat maksudnya. Dia meminta doa untuk sahabat-sahabat. LAI secara tepat menerjemahkan. LAI tidak menyebut setelah ia meminta doa untuk teman-temannya. Karena itu seperti ada jarak kalau ada teman-temannya. Tetapi dicatat di sini adalah setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan dia tidak mempersoalkan tuduhan-tuduhan mereka sepanjang percakapan itu. Dan catatannya, Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Itu yang kita lihat. Seandainya doa ini tidak terjadi, itu yang kita lihat di minggu lalu, mungkin kisah pemulihan Ayub tidak pernah kita baca. Seandainya Ayub tidak berdoa bagi sahabat-sahabat, mungkin sekali kisah pemulihan Ayub tidak akan pernah kita baca. Kunci persahabatan yang kita baca di sini adalah tidak balas dendam, tetapi mengampuni dan mendoakan. Kita lihat belajar beberapa hal, poin-poin lagi slide berikutnya ada saya sampaikan di situ. Abang kakak dan teman-teman sekalian. Beberapa hal yang kita pelajari dan maknai terkait persahabatan dari kisah Ayub. Yang pertama, pentingnya menghadirkan diri bagi sahabat. Mereka sudah berusaha. Elifas, Bildad, dan Jofar. Mereka sudah menunjukkan itu, kehadiran diri mereka, Elihu. Tapi kehadirannya seperti apa? Kehadiran kita terhadap sahabat kita lebih khusus bagi yang ada masalah. Bukanlah kehadiran yang hampa, tetapi bermakna. Kemudian kita melihat bahwa baterai saya low, memahami dengan benar dan tepat kondisi sahabat kita. Ini kedewasaan rohani kita. Kita harus memahami kondisinya dengan benar dan tepat sebelum kita menyampaikan kata-kata kita. Perlunya menyamakan persepsi, posisi dan tindakan, kepekaan baik jasmani dan rohani. Persepsi Elifas, Bildad, dan Jofar tentu berbeda dengan Ayub. Nah, kita persepsi di sini bukan kompromi artinya, tapi kita bisa lebih aware terhadap kondisi yang dialami oleh sahabat kita. Dan itu soal kepekaan baik jasmani dan rohani. Gerak-gerik dari sahabat kita itu tadi ketika
Mereka ada kepekaan jasmani. Ketika mereka melihat penderitaan Ayub amat berat, mereka tidak menyampaikan kata-kata. Ada kepekaan jasmani, ada kondisi jasmani yang mereka peka terhadap itu. Kemudian ada kepekaan rohani. Mereka sebenarnya di awal berusaha berdoa, tetapi di dalam prosesnya mereka sepertinya tampaknya melupakan apa yang mereka letakkan di awal. Tujuan persahabatan adalah bersama menemukan solusi, berdoa, tidak harus menghakimi. Ini konteks Ayub. Tujuan dari persahabatan yang sejati adalah bersama menemukan solusi, berdoa misalnya. Kita berdoa bersama, tidak harus menghakimi. Level persahabatan yang ideal dalam konteks ini adalah sisi etika kebajikan yang tidak dikungkung oleh aturan yang kaku, dan itu dikerjakan oleh Ayub, ditunjukkan oleh Ayub. Dia tidak terbatas oleh pemikiran-pemikiran tradisional bahwa dia harus mempersalahkan sahabatnya dengan pemikiran-pemikiran teologi mereka. Tetapi sekarang dia bertindak praktis, beraksi, bertindak. Dia mendoakan sahabat-sahabatnya. Dia tidak bicara terlalu panjang, tetapi dia mendoakan sahabat-sahabatnya. Jika tidak menemukan jawaban dari sahabat di dunia, ini menarik sekali. Ada Allah, sahabat sejati, yang tidak akan meninggalkan kita. Ayub juga mengakui ini. Ketika dia bersoal jawab dengan kawan-kawannya, dia berlari kepada Tuhan, dia mengadu kepada Tuhan. Kalau kita tidak temukan di dunia, tapi kita harusnya di dunia ini menjadi sahabat sejati. Kita bisa temukannya di Allah kita, di dalam Yesus Kristus. Dia adalah sahabat sejati. Yohanes menyebut, Yesus menyebut dalam Injil Yohanes, kamu adalah sahabat-sahabat, sahabat yang menyerahkan nyawanya bagi kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan adalah sisi persahabatan yang ditunjukkan oleh Ayub dan sahabat-sahabatnya ada dalam dua sisi. Yang satu masih pada sisi etika deontologis diatur oleh hukum-hukum tradisional para sahabat Ayub. Sementara Ayub sudah pada sisi etika kebajikan, berdoa dan mengampuni sahabat-sahabatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, Abang Kakak, Bang Eli, dan teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih banyak Bang Salomo untuk pemaparan yang sangat lengkap sekali. Ada banyak pasal yang bisa dirangkum di dalam waktu yang kurang dari 2 jam bahkan ya. Sungguh bersyukur bisa menikmati apa banyak informasi begitu banyak kebenaran. Sebelum masuk ke pertanyaan, saya ingat ada sebuah kutipan. Saya nggak tahu lupa. Saya tiba-tiba muncul begitu ya di kepala saya katanya friendship is the heart of what it means to be human and perhaps is more important than anything else. Jadi kalau lihat dari pernyataan ini kita bisa sepakat bahwa persahabatan itu adalah apa ya hal yang sangat dekat dan relevan dengan hidup kita sebagai manusia gitu karena Tuhan nggak pernah ciptakan kita sendirian. Oleh karenanya sangat penting hal ini untuk bisa terus dipelajari bagaimana bisa menjadi figur sahabat yang baik. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya bacakan yang pertama dari Kak Sari. Pertanyaannya seperti ini. Elihu tidak termasuk dalam 3 sahabat yang didoakan Ayub ya. Memang apa perkataan Elihu yang tepat? Silahkan mungkin siapa yang akan menjawab. Apakah Bang Salomo atau Bang Eli terlebih dahulu? Atau bagaimana? Bang Eli mungkin, Bang. Atau saya. Silakan Bang Salomo dulu, nanti saya tambahin. Ya tadi terima kasih Kak Erika, terima kasih juga pertanyaannya. Menarik ya, ketelitiannya melihat teks ini kenapa Elihu tidak didoakan. Dia seperti apa itu ya, selingan aja kira-kira gitu ya. Nah kalau kita baca sebenarnya memang yang dia pahami tentang Allah tidak seperti sahabat-sahabatnya Ayub yang lain, Elifas, Bildad, dan Zophar. Dan dia tidak memakai seolah-olah menggunakan Allah untuk menuduh Ayub, dan itu dia tidak lakukan. Maka dia sampaikan kita sama, ya kan? Kita sama di hadapan Allah. Supaya dia tidak disalah mengerti oleh Ayub ketika bicara tentang Allah itu harusnya tidak dipersalahkan dalam konteks ini. Itu yang ditekankan. Sehingga menjadi relevan di dalam 3 dialog itu yang secara khusus dicatat adalah percakapan Elifas, Bildad, dan Zophar. Dan mereka yang salah persepsi pemahaman teologi mereka tentang Allah,
dan karenanya Allah murka terhadap mereka. Pasal 42 ayat 7. Dan jelas sekali saya baca ya, pasal 42 ayat 7 ya. Karena ini juga lah mengapa Elifas, Bildad, dan Zofar yang didoakan. Karena secara khusus Allah menyebut nama-nama ini. Kalau kita baca pasal 40 ayat 7 gitu ya. Setelah Tuhan menyampaikan hal itu kepada Ayub, Tuhan berfirman kepada Elifas, orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan kedua sahabat. Alamatnya jelas. Tidak ada nama Elihu di sana. Sehingga Ayub harus berdoa ketiga nama ini. Karena Allah tidak memaksudkannya kepada Elihu. Allah hanya menyampaikan setelah Tuhan menyampaikan hal itu kepada Ayub, Tuhan berfirman kepada Elifas orang teman, dia pakai yang paling senior, murkaku menyala-nyala terhadap engkau dan kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi Eliud lepas dari hal ini karena Allah tidak menyebutnya. Berarti Allah mengkonfirmasi bahwa dia tidak menyampaikan yang salah tentang dia. Kira-kira begitu yang saya lihat dari teks ini gitu ya. Bisa ditambahkan oleh Bang Eli. Iya, jadi kalau saya boleh tambahkan, disinilah besarnya menggambarkan ini ya, teman-teman, bahwa di dalam konteks persahabatan antara Ayub dan sahabat-sahabatnya ini ada sisi-sisi benar. Dan kalau kita lihat tadi terminologinya, alasan-alasannya, kita melihat bahwa punya dasar pemikiran yang sendiri. Tapi yang kita perhatikan di sini adalah sebenarnya bahwa kecenderungan para sahabat ini memberikan penilaian dari posisi di mana mereka berdiri atau apa yang mereka sedang alami. Tetapi kalau kita perhatikan sebenarnya bahwa kalau saja mereka bisa memposisikan diri di posisinya Ayub, ya, maka mereka bisa juga melihat sesuatu yang penderitaan Ayub menjadi sesuatu yang seharusnya mereka tidak berespons apa namanya, sebenar apapun cara pandang mereka terhadap situasi atau sebab akibat daripada apa yang dialami oleh Ayub. Jadi, eh, tapi lagi-lagi kita melihat di sini keterbatasan manusia ya. Keterbatasan manusia di sini kita harus sadar bahwa kita dan apapun yang kita nyatakan kepada eh, pihak lain, kepada sahabat kita, itu tidak sesuatu hal yang kita mutlakkan gitu. Ada ruang di mana ada tempat bagi Tuhan, di mana kita melihat bahwa kita bukan orang yang ada di posisi sempurna memberikan respon terhadap situasi itu. Nah, kalau tadi bicara tentang Elu, jelas bahwa memang ini tidak dia berpikir ya sebisanya dia gitu. Ya makanya akhirnya nanti dikatakan tadi ya dia hanya nuntut pertobatan, dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi tentang sahabatnya Ayub. Jadi saya melihatnya seperti itu, sehingga mengingatkan kita akan beragam posisi kita ya di dalam persahabatan ini. Dan ketika kita bisa melihat bahwa ketika kita lepas dari posisi eh, pemahaman persahabatan Tuhan dengan kita, maka kita akan jatuh di dalam sebuah sikap yang mungkin jadinya subjektif terhadap menilai sesuatu, walaupun kita punya sebuah dasar-dasar pemikiran yang eh, boleh dikatakan ya itu sangat wajar kita menyatakan sebagaimana sahabat-sahabat Ayub menyatakannya kepada Ayub itu sendiri. Begitu Deborah. Terima kasih Bang. Saya sepakat dengan pernyataannya Bang Salomo di awal ketika pembahasan mengenai Elihu sempat di-spill mengenai Elihu ini membawa sisi netral Iya. begitu. Jadi dia seolah-olah menjembatani bagaimana Allah, karakteristik Allah dengan Ayub gitu. Jadi nggak ada bentrokan kepentingan, ibaratnya seperti itu. Dan dalam beberapa literatur yang saya baca dibilang juga bahwa pernyataan Elihu ini seperti anti klimaks. Jadi ketika teman-temannya sudah membongkar habis-habisan dengan bahkan kata-katanya, saya juga agak ngeri tadi ya membaca titik-titik itu tadi gitu. Elihu datang untuk memberikan sebuah anti klimaks yang sangat penting. Jadi rasanya ya nggak ada masalah gitu kayaknya dengan pernyataannya Elihu. Ya, jadi kalau kita lihat Elihu sebenarnya dia memfasilitasi bagaimana Ayub itu berhadapan dengan Ya, Allah. betul, betul. Ya, jadi dalam hal itu kita bisa melihat peran persahabatan, walaupun ya mungkin tidak sesempurna apa yang seharusnya gitu ya. Tetapi itulah sahabat, itulah seorang sahabat yang minimalnya begitu ya. Bukan Ya, seperti yang lain-lain gitu. Ya kalau nggak bisa lagi ngomong apa-apa, ya udah lebih banyak berdiam diri atau lebih banyak ya mendoakan
hadir gitu. Jangan banyak komentar, jangan lihat orang sudah begini lalu dicari, apalagi kalau kita mencari teori macam-macam gitu ya. Teori kan kita lihat itu di dalam satu masyarakat gitu ya. Kita lihat nilai-nilai tradisi tertulis atau tidak tertulis itu jadi pembenaran gitu. Atau kita cari apa? Kita cari ini standar-standar dari berbagai lingkungan masyarakat. Lalu kita akan mencoba menerapkan itu kepada sahabat kita, kepada Ayub misalnya. Wah, ini makin makin bias. Kita hadir sebagai seorang sahabat, ya. Dan biasanya orang-orang yang kreatif itu yang selalu mencari ya, mencari ini. Padahal ya tidak seharusnya begitu. Tetapi itulah Ya, kenyataan. pertanyaan berikutnya, direct message masuk ke saya menanyakan, apakah ketiga sahabat Ayub adalah orang yang percaya kepada Allah? Bisa langsung dijawab barangkali? Silahkan. Seharusnya Orang yang iya dari iya, pernyataan-pernyataan mereka. Tapi mereka di dalam pengenalannya ada salah persepsi tentang Allah itu seperti apa. Tapi mereka percaya pada Allah. Dari pembacaan-pembacaan mereka, mereka menggunakan argumentasi itu justru untuk dalam tanda petik gua mempersalahkan Ayub dengan konsep mereka tentang Allah seperti apa gitu ya. Itu ya yang kita lihat sepanjang teks ini gitu ya. Bang Soal Heri. makanya percaya kepada Allahnya gitu ya. Maka mereka harus dan Allah kan mengenal mereka gitu ya. Kamu tidak berkata benar tentang aku gitu kan ayat 7 tadi. Oke, ditambahkan Bang Eli boleh. iya. Jadi jelas ya. Jadi memang ini kan dalam konteks orang-orang yang mengenal Allah. Ini namanya sahabat-sahabat Ayub ya. Dan lihat aja mereka, ya mereka melibatkan Tuhan dan memang ya mereka ini adalah orang-orang yang mengenal Allah dalam ukuran secara apa ya, secara dasarnya. Tapi di dalam implementasi pengenalan mereka akan Allah itu nanti ya, ya itu kita bisa melihat kenyataannya. Dan mungkin itu mewarnai juga kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus lah, ya orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Makanya mau dikatakan bahwa kita sedang hidup dalam sebuah proses di mana kita harus hati-hati. Di saat kita melihat ke sana, mari kita melihat ke sini juga. Jangan selalu apa eh, tidak ada keseimbangan gitu. Dan kita harus sadar bahwa nasihat kita, penilaian kita atau cara kita bukanlah sesuatu yang dimutlakan. Hanya kebenaran Tuhan dan Tuhan yang mutlak. Dan akhirnya sebenarnya seperti Elihu yang kita bisa lihat bahwa membawa si Ayub itu ya berhadapanlah dengan Tuhan ya, dengan keadaan hidup yang dialami. Baik. Ya, ternyata pengenalan akan Allah tidak cukup sampai tahu siapa Allah, Hmm. tetapi juga memang harus ditelisik terus-menerus. Ya, Karena kadang-kadang juga hal ini kejadian kan mungkin kakak abang sama kita gitu ya. Seolah kita sudah tahu firman Tuhan dengan kompleks begitu, dengan lengkap. hmm. Kemudian mendalilkan pernyataan-pernyataan itu untuk ya mungkin niatnya baik mau mendukung teman atau memberikan saran, tapi ternyata itu justru jadi pisau yang sangat tajam yang membuat hati sahabat kita jadi pahit begitu. Baik, ada pertanyaan berikutnya yang masuk juga di direct message. Tadi soal disinggung mengenai penjudulan LAI terhadap dialognya Bildad. Tadi Bildad seolah-olah membela Allah. Bagaimana kita tahu kalau membela Allah itu menjadi salah, dan kalau membela Allah itu seolah-olah salah, jadi kita harus bersikap bagaimana kepada Allah? Silahkan mungkin Oke. dijawab. Ini pertanyaan teologis yang nggak mudah gitu ya. Jadi dalam kita bicara dalam konteks Bildad gitu ya, dalam konteks Ayub. Tapi kan akhirnya kalau kita melihat gitu ya sampai pada pasal 42 gitu, Kak Erika, Bang Eli gitu kan. Allah mengkonfirmasi bahwa teman-teman Ayub ini Elifas, Bildad dan Zofar salah paham dengan Allah. Nah, dalam rangka ini, dalam konteks ini pembacaan kita gitu ya. Nanti saya jawab tentang bisakah kita membela Allah gitu ya. Nah, Elifas kan seolah-olah membela Allah di hadapan Ayub, tapi dia harusnya sadar dia berhadapan dengan Ayub, yang orang juga yang mengenal Allah, gitu. Yang lebih dalam, jangan-jangan gitu ya, bukan jangan-jangan sudah pasti lah gitu ya, lebih dalam dari pengenalan Bildad ini.
bahwa Allah dalam konteks ini jangan menjadi dalam tanda petik dua menjadi senjata untuk mempersalahkan Ayub. Itu yang itu yang perlu kita hindari. Nah, dalam rangka itu Allah tidak perlu dibela keadilannya karena Allah tidak menyatakan keadilan kepada Ayub dan bukan karena kesalahannya. Kalau Allah bertindak adil itu kan karena kesalahan seseorang. Misalnya umat Israel dibuang, Allah berlaku adil, mereka mendapat hukuman Tuhan. Allah menyatakan keadilannya bagi bangsa itu. Tetapi konteks Ayub ini kan tidak dalam rangkanya seperti itu. Nah, Bildad apakah hanya menempatkan perkataan Allah atau Allah itu di dalam pernyataannya untuk membenarkan pandangan-pandangan dia. Nah, itu yang kita harus perhatikan. Nah, kemudian kalau kita bicara soal bisakah membela Allah, eh, ini seperti sesuatu yang apa nggak mudah ya menjawabnya. Dalam konteks apa kira-kira kita membela nama Allah? Kan kita harus bicara konteksnya lagi gitu kan. Kita berhadapkan konteksnya seperti apa. Ada satu pernyataan misalnya, saya lupa siapa gitu ya. Kalau dia adalah Allah, dia akan membela dirinya sendiri dengan cara-cara. Nah, ini konteks yang berbeda lagi, gitu kan. Nah, ini kita ibaratkan seperti ini. Saya baca dari bukunya hambanya Setia Dr. Sagala di Superioritas dan Keistimewaan Alkitab gitu ya tentang ideologi. Kalau dia adalah singa sejati, dia akan membuktikan kesejatiannya. Dan pasti Tentong pernah sampaikan kalau dia adalah singa sejati, kita nggak perlu repot buktiin dia singa. Kan kita nggak perlu mendekat samanya, kemudian kita taruh jari kita, kemudian singa itu akan terekam kita, baru dia singa, kan tidak mungkin. Artinya di dalam rangka mungkin kita harus sampaikan, ketika kita menjadi, ini konteksnya ada berbeda ya, kita bicarain nggak aib lagi gitu. Dalam rangka kita bisa bicara bahwa kita menjadi garam dan terang dunia, dalam rangka itulah kita membawa pesannya Allah. Mungkin itu yang dimaksud. Kita menyatakan kehadiran Allah, keberadaan Allah, ketika kita menjadi garam dan terang dunia. Dan tidak hanya karena ada teks juga menyampaikan bukan orang yang menyebut Tuhan Tuhan itu yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita harus memperhatikan teks-teks yang seperti ini sehingga kita tidak bias dalam artian dalam konteks yang seperti apa kita menyampaikan pembelaan kita terhadap Allah. Dan apakah kita memang lebih besar daripada Allah itu sendiri? Kadang-kadang kan orang yang membela itu misalnya saya lah, saya ada dalam masalah gitu ya. Misalnya masalah apa lah gitu ya, jauh-jauh lah seperti itu. Ada masalah gitu lah, saya butuh bantuan hukum misalnya. Orang yang membantu saya membela saya dalam hal hukum, dia lebih tahu dari saya tentang hukum. Gitu. Itu analogi-analogi yang coba kita pakai. Artinya memang harus dikembalikan kepada konteks apa kita menjawab hal itu. Kalau konteks Ayub Bildad ini, dia tidak bisa dibenarkan sedang membela keadilan Allah karena nanti di pasal 42 Allah mengkonfirmasi bahwa dia berkata tidak benar tentang Allah. Justru berkata tidak benar gitu. Dia jangankan membela keadilan Allah, dia berkata tidak benar tentang Allah. Gitu ya, ini kalau konteksnya Bildad ya, kita kembali tadi ya. Begitu yang bisa saya jawab, nanti Oke. ditambahkan Bang Eli. Iya, udah jelas ya, makanya kita hati-hati nih. Jadi di dalam konsep kekristenan, dalam konsep tradisi imannya kita, sebenarnya nggak ada istilah bahwa kita berhak membela Allah gitu. Ya, karena Allah nggak perlu dibela gitu. Yang penting itu adalah bagaimana kita menghidupi atau mendemonstrasikan kebenaran Allah dari sisinya kita gitu. Nah, membela Allah sepertinya kita berargumentasi kepada orang yang seakan-akan menyalahkan Allah atau menyerang Allah gitu ya. Makanya kalau kita belajar tentang apologetik, kita juga hati-hati. Jangan sampai kita mau kayak seakan-akan membela Allah itu. Bukan itu poinnya sebenarnya apologetik. Tetapi bagaimana apa yang kita tahu, apa yang kita yakini tentang Allah, itu menjadi sikap hidup kita untuk kita nyatakan itulah kebenaran yang Allah miliki. Dan itu bukan dalam konotasi membela. Nah, dalam hal ini, inilah yang kita melihat bahwa memang salah si Bildad ya. Dia ya buktinya nanti akhirnya Allah bahwa ya justru dia bukan membela Allah, dia salah kok. Dia berseberangan dengan Allah di dalam setelah kita lihat endingnya. Mungkin waktu itu nggak sadar ya, tetapi kita lihat kalau kita lihat narasinya ini menjadi sesuatu yang jelas gitu. Bahwa memang ya
dia atau kita bisa seperti itu. Makanya ini menjadi sebuah hal yang memang perlu kita, ya perlu hati-hati di dalam konteks-konteks seperti ini. Oke, baik. Tapi memang ini menjadi menarik begitu. Terlepas dari sebenarnya jawabannya cukup clear ya kalau soal Bildad, rasanya tidak mungkin dia membela keadilan Allah karena toh juga Allah mention namanya Bildad gitu Mm-mm. pada di akhirnya gitu. Tapi mungkin yang menjadi menarik berikutnya adalah mengapa pemilihan judulnya Bildad membela keadilan Allah itu mungkin ya yang jadi membuat Iya, banyak iya. pertanyaan karena kalau saya lihat di ESV misalnya atau di ESV judulnya Bildad Speaks titik dua Job should repent, betul-betul menjelaskan isi pasalnya begitu. Atau Mm-mm. bahkan di NIV sendiri judulnya hanya Bildad begitu, tidak ada keterangan berikutnya begitu. Oh, itu Ini maksudnya dari sisi LAI-nya maksudnya ini sekarang ini ya. ya, Ya. sepertinya demikian. Makanya muncul pertanyaan, mengapa kalau Bildad membela Allah, kan demikian ya pertanyaannya. Kalau Bildad membela Allah itu seolah-olah salah begitu. Jadi harus bersikap bagaimana ya? Karena judul hitamnya menggunakan kata Kata itu. yaitu kata membela keadilan. Saya rasa apa muncul diskursusnya dari sana gitu. Tetapi kalau misalnya melihat waktu itu saya lupa GCLC juga kalau nggak salah ya bahwa judul-judul hitam ini sebenarnya tidak terlalu Iya, merepresentasikan Betul. isi benar. daripada keseluruhan pasal. Jadi memang yang perlu kita baca adalah apa yang mau diungkapkan daripada pasal tersebut begitu. Jadi itu jauh lebih penting rasanya daripada kenapa ya judulnya keadilan tapi kok Bildad salah ternyata gitu. Oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik sebenarnya. Kak Erika udah menjawab semuanya pertanyaan. Terima kasih. Tapi si Christopher itu dia WA itu susah Iya memang betul. Ya ini membela masih Allah. banyak Bang pertanyaannya, kita coba runut satu persatu ya Bang ya. Ada banyak lagi pertanyaan. Ini mengenai pengertian sahabat, perbedaan sahabat dan teman. Karena dari tadi diungkapkan banyak sahabat Ayub begitu. Apakah sahabat dan teman itu beda? Kapan kita bisa menjadi sahabat bagi sesama? Silahkan. Ya, Ini Bang Eli dulu berhasil. iya jelas ya. Kalau kita lihat bisa banyak teman, tapi tidak semua bisa teman jadi sahabat. Tetapi jadi sahabat jelas itu teman. Dalam arti masalah kedalaman relasi, masalah kedalaman komunikasi, pengalaman juga kebersamaan gitu. Ya, ini menjadi jelas ininya. Sehingga kalau kita menjadi sahabat tentunya berteman dulu, nggak langsung kita mau jadi sahabat. Itu prosesnya begitu. Tapi setelah jadi sahabat, maka ya udah jelas essensinya kita teman gitu ya. Kita teman dalam arti eh, memiliki satu kedalaman yang lebih daripada orang-orang lain yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat nanti bahwa persahabatan kita dengan sesama kita pun adalah persahabatan yang eh, tidak bisa mutlak ya. Persahabatan yang mutlak itu hanya ada di antara kita dengan Tuhan dengan kita. Dia jadi sahabatnya kita gitu. Nah, makanya kita melihat polanya dalam posisi kita sedang sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya yang sedang belajar terus untuk bersahabat. Maka persahabatan kita dengan Tuhan atau Tuhan yang menjadi sahabat kita menjadi modal kita untuk membangun ini secara apa namanya secara secara terus-menerus sehingga terjadi satu peningkatan kualitas ya bahkan kuantitas kalau kita mau bisa bagaimana kita mendemonstrasikan dampak daripada persahabatan itu sendiri. Jadi kita bisa lihat perbedaannya di situ ya. Baik. Silakan Bang Bang Salomo, Salomo mungkin mau menambahkan. Saya kira udah lebih dari cukup yang disampaikan Bang Eli. Terima kasih. Baik. Oke, ada satu pertanyaan, sebenarnya kalimatnya beda, tapi saya rasa pertanyaan ini sama maknanya dan juga jadi pertanyaan kita semua. Intinya adalah bagaimana merespon, bagaimana sikap kita harus merespon ketika ada sahabat yang datang, kemudian di dalam keadaan yang duka atau di dalam keadaan seperti Ayub, dan kita melihat memang ada yang harus diperbaiki. Bagaimana kemudian bisa menyampaikan atau mengutarakan hal ini tanpa terkesan bersuara seperti teman-temannya atau sahabat-sahabatnya Ayub begitu. Ini ada dua pertanyaan yang secara suasana mirip lah, kurang lebih maknanya demikian. Silahkan. Oke, mungkin akan saya coba nanti Iya, ditambahkan. eh, nanti Oke, Bang Bang Eli Salomo dulu. tambahkan ya. Tapi saya membagikan
pengalaman sendiri lah dalam hal seperti. Iya. Eh, Makanya dalam konteks perusahaan. Halo, Ya, Bang masuk Bang. Salomo? Hilang. Jelas jelas lagi Ya, sekarang sekarang jelas sudah bang. Bang jelas Kak. Salomo ngomong dulu. Ayo silakan. Oh gitu. Oh, berarti tadi agak macet di. Tadi abang udah sampaikan pendapat, bisa Iya Bang. dilanjutkan. Ah. Dilanjutin aja Bang. Tadi sudah masuk, suaranya cuma sempat hilang. Halo? Oh macet, Oh memang, ya mungkin Chris ya. ya. Ted, Halo. lalu. Ya jadi tadi tentang konteksnya mungkin tadi beberapa hal yang saya garis bawahi di akhir itu hal yang kita pelajari dan maknanya adalah memang yang pertama kita perlu menghadirkan diri, Hmm. ya kan? Kita itu perlu menghadirkan diri secara real gitu ya. Kemudian kita mencoba peka. Kepekaan ini kan tadi ada dua saya sampaikan. Kalau dia dalam kondisi yang sedang berduka, kita kan lihat kondisi jasmaninya gitu dari luar kita bisa perhatikan gitu ya. Bahwa apakah dia sudah siap menerima nasihat. Jadi butuh waktu sebenarnya ya. Nah itu sebenarnya sudah dikerjakan oleh Eli Pasbinda dan Jofar di awal-awal. Mereka perhatikan kapan ini Ayub siap, kira-kira gitu ya. Kita perhatikan dulu kapan dia siap, apakah dia udah siap secara fisik dan rohani gitu ya. Dan dari kita ini kan harus ada kepekaan. Kepekaan rohani kita seperti apa, dan kita ajak dia, kita mungkin tidak menyampaikan sesuatu dulu, tapi kita minta dengan cara kita gitu ya. Kemudian dia bisa bercerita secara leluasa, dia bisa bercerita sampai dia istilah tanda petik lega gitu ya. Nah, kemudian kita bisa mungkin ajak dia apa namanya eh, berbincang gitu, baru mulai ajak berbincang gitu ya. Kita awali dengan tentu dengan doa gitu kan. Apakah dia sudah siap dalam kondisi-kondisi seperti ini? Kemudian kita masuklah kepada poin-poin yang mau kita sampaikan. Tapi secara jelas tanpa dalam tanda petik mungkin gitu ya harus kita menggurui gitu ya, menggurui itu artinya harus jadi guru baginya, tapi kita sama-sama mungkin orang yang akan pernah menghadapi hal seperti itu, level kita sama, kita tidak lebih tinggi seolah-olah dari dia, kita bilang oh jangan-jangan nanti saya juga akan mengalami hal seperti ini, tapi bagaimana saya menyikapinya ya kira-kira ya, kalau saya ada di posisi itu gimana saya kira-kira menyikapinya, jadi kita tidak langsung seolah-olah escape bahwa kita nggak akan pernah alami seperti itu misalnya dalam porsi dan level-level yang tertentu. Jadi kita awali dengan kita mencoba menghadirkan diri, kita melihat situasi, kondisi, apakah dia sudah siap secara jasmani dan rohani, baru kemudian kita minta dia bercerita, ya kan? Setelah dia bercerita, kemudian dari sisi kita sekarang menyampaikan sesuatu, tapi dalam level persahabatan seperti itu. Mungkin itu yang bisa ditambahkan. Bang Eli udah bisa bang? Bang Eli, Atau silakan. masih? Oke, iya. Jadi itu jadi penting ya. Eh, Mungkin satu hal lagi yang perlu kita tambahkan begini. Ketika kita berespon terhadap realitas kehidupan sahabat kita, eh, selalu bisa begini. Ketika kita dekat dengan seseorang, maka pikiran kita atau perkataan kita bisa lebih cepat daripada sebenarnya sebelum itu apa yang harusnya kita lakukan. Tapi seharusnya yang kita lakukan ketika kondisi kita, apalagi kalau apa ya, kalau misalnya sedang mengalami pergumulan, mengalami kondisi seperti Ayub, maka kita harus belajar menemukan diri kita dan menemukan sahabat kita di hadapan Tuhan terlebih dahulu. Dan saya pikir itu relevan dengan apa yang dilakukan oleh Nehemia ketika dia mendengar keluhan dan pergumulan-pergumulan saudara-saudaranya tentang Yerusalem dan orang-orang yang ada di dalam tawanan di sana. Kan sebenarnya Nehemia juga punya alasan, wah dasar kamu memang pemberontak, itulah dampaknya sekarang. Tetapi Nehemia tidak begitu. Tetapi bagaimana Nehemia? Justru dia coba menemukan Tuhan di dalam di hidupnya dan Tuhan dia menikmati kehadiran Tuhan di dalam pergumulan itu. Sehingga ketika dia berespon nanti terhadap
kondisi itu, nah kalau kita lihat nanti dia dalam konteks Ayub ini, itu jadi apa ya? Jadi ada satu pemikiran, ada satu pergumulan yang akhirnya memberikan sebuah jawaban gitu. Bukan memperkeruh suasana atau kehidupan orang yang sedang mengalami kesulitan di sana. Itu saya melihatnya begitu dan saya pengalaman pribadi saya gitu. Saya semakin hati-hati walaupun kadang-kadang saya jatuh di dalam konteks persahabatan dengan orang-orang yang dekat dengan saya. Lebih cepat mikir, lebih cepat berkata-kata daripada kita menggumuli diri kita apa yang kita mau katakan kepada dia dan apa yang kita mau kepada Allah tentang dia dan apa yang kita mau katakan tentang diri kita kepada Allah supaya kita jangan jatuh di dalam posisi sahabat-sahabat sialan ini, Ayub ini. Nah, jadi sebenarnya ini kan bicara hal ini bukan bicara tentang kalau kita mau lihat konteksnya, kenapa kita belajar tentang kitab Ayub ini dengan sahabat-sahabatnya. Itu bukan bicara tentang itu lagi, kemudian kita mempersalahkan sahabat-sahabat Ayub, tapi ini akan menolong kita untuk melihat ke diri kita sekarang ini. Kalau kita ada di dalam situasi peristiwa seperti itu, bagaimana kita bersikap? Kan kita udah tahu trik-triknya sekarang. Apalagi tadi Bang Salomo sudah memberikan tingkat 1, tingkat 2 dengan bertingkat-tingkat gitu. Nah, jadi harusnya membawa kita kepada satu refleksi diri dan mungkin nanti ini yang akan kita pikirkan di dalam pertemuan berikutnya. Ini sekaligus saya titipkan bahwa semuanya kita bisa jatuh di dalam persahabatan yang salah. Semuanya kita bisa jatuh di dalam sebuah interaksi dengan siapapun dalam kehidupan kita. Tetapi yang penting ketika kita sadari akan hal itu, mari kita melibatkan Tuhan bagaimana Tuhan menuntut kita, mengurai pemikiran kita dan segala relasi yang terjadi di sana gitu. Sehingga di dalam hal ini kita akan terus belajar bagaimana supaya kita tidak ada di posisi apalagi tadi masalah membela Tuhan ya. Tetapi di dalam posisi kita bukan memperparah keadaan, tetapi menjadi orang yang bijaksana, orang yang berhikmat. Dan pengalaman kita semua mungkin ya, bahwa tidak ada pengalaman yang bisa memberikan jawaban tanpa di saat kita berespon terhadap situasi, kita meyakini ada Tuhan di pihak kita. Ya, Jadi kalau tidak ada itu, bagusnya kita nggak usah berkata-kata, karena itu akan merusak suasana gitu. Jadi betul. nangkap poinnya ya, Rika ya. Ya, jelas sekali, Bang Eli, Bang Salomo, dan bersyukur di kolom chat juga interaksinya terjadi ya. Tapi ada satu pertanyaan yang menarik, walaupun sebenarnya oleh Bang Christopher Mata udah sempat direspon juga, berkaitan dengan respon lagi sebenarnya. Tadi kan kalau kita lihat Ayub memutuskan untuk langsung mendoakan sahabat-sahabatnya. Di sisi lain, sahabat-sahabatnya lebih mendahulukan perkataannya, omongan-omongan begitu. Jadi sebenarnya batasan kita ketika merespon seorang sahabat atau teman dalam bercerita, ketika bercurhat, ketika menceritakan pergumulannya itu, apakah memang boleh menyampaikan pernyataan begitu? Atau misalnya memang seperti tadi, memang kita mendapati ada hal yang harus diperbaiki, lalu kita menegur gitu. Atau memang ada batasan-batasannya sampai mana kita bisa mengungkapkan dengan perkataan secara verbal langsung, atau di titik mana kita memang harusnya sudah mulai mendoakan, tidak perlu lagi diungkapkan dengan pernyataan-pernyataan begitu. Ya, saya tanggapi. Menarik sekali pertanyaan itu sebenarnya. Jadi, eh, saya lagi-lagi ambil konteks Ayub gitu ya. Tapi dalam praktis kehidupan kita sehari-hari ini gitu ya. Bahwa penting sekali memang saya menggarisbawahi kepekaan dan kedewasaan rohani untuk melihat hal ini gitu. Kalau kita baca tadi konteks Ayub pasal 42 ayat 7 sampai 11, kenapa Ayub langsung mendoakan? Kita kan sudah baca Elifas, Bildad dan Zofar itu sudah siap. Mereka sudah bersembah, siap dengan perubahan mereka. Mereka siap dengan mengakui kesalahan mereka di hadapan Allah. Dan Ayub tidak perlu bertele-tele dalam hal ini, karena teman-temannya sudah menyiapkan diri. Ketika pintu sudah dibuka, kita nggak perlu bertele-tele lagi, nggak perlu berlama-lama, lakukan tindakan, kita berdoa, kita jadi sahabat, menyahabati. Kita nggak perlu sampaikan sesuatu, gitu ya, say something mungkin. Tapi mungkin bisa jadi awal-awal, tapi kita langsung lakukan berdoa. Nah, kenapa sahabat Ayub melakukan hal yang berbeda kira-kira dalam level yang seperti apa, ada batasan-batasan ini? Ini adalah soal kesiapan.
Nah, Ayub sendiri merasa ya dia tidak bersiap menerima nasihat itu karena dia tidak dipahami kondisinya secara lebih lengkap. Meskipun di awal sudah coba di empati itu, tetapi kenapa di tengah perjalanan menjadi lupa akan hal itu. Jadi catatannya adalah soal kesiapan kita memahami orang lain. Nah, itu ditentukan oleh sudah pasti kepekaan dan kedewasaan rohani kita kan. Ketika orang yang Hmm. sudah siap untuk ditegur, ya kita sampaikan sesuatu. Ketika orang yang sudah siap untuk didoakan, dia minta didoakan, nggak ada nggak ada langkah lain, kita berdoa untuk dia. Itu sih kalau dari saya, Bang Eli bisa tambahkan. Iya, eh, Rika dan teman-teman, disinilah sebenarnya ya, ketika kita hadir sebagai seorang sahabat, bukan menjadi seorang yang pemberi nasihat atau pemberi solusi atau menuntut apa yang dia lakukan. Tapi di dalam sebuah pendekatan coaching yang menemukan dia punya masalah dalam proses konseling juga sebenarnya. Jadi kita tidak ada di dalam posisi membenarkan atau menyalahkan lah sahabatnya kita, si Ayub. Tetapi biarkanlah Ayub melihat realita hidupnya di hadapan Tuhan, ya, atau sahabat kita di hadapan Tuhan. Dan kita dukung bagaimana dia menemukan persoalan, mengurai persoalan itu. Tetapi justru kehadiran sahabat-sahabatnya nggak begitu menghakimi, dan itu tadi dengan bertingkat-tingkat itu ya. Ya, jadi justru kisah ini menjadi menarik buat kita karena di tengah-tengah komunitas yang mungkin kita katakan sahabat, tapi mungkin kita jadi toksik atau menjadi sahabat-sahabat kita menjadi racun juga di dalam toksik bagi kita. Nah, ini justru kita akan melihat di sini bahwa itu tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi. Disinilah kita akan harus mempersiapkan diri bahwa bagaimana persahabatan saya dengan Tuhan yang menjadi sahabat yang telah menyatakan dirinya sebagai sahabat bagi saya. Ini menjadi pertahanan yang tidak pernah bisa digantikan oleh realita apapun yang ada di luar sana. Dan ini sebenarnya mau membawa kita kepada kitab Ayub. Persahabatan yang dengan Allah menjadi kata kunci bagi Ayub untuk bisa melewati masa-masa pengalamannya di dalam penderitaan, interaksinya dengan sahabat-sahabatnya, bahkan interaksinya dengan keterhilangan sikap istrinya terhadap dia, dan semua-semua yang lain. Tadi ceritakan di belakang tadi ini teman-temannya udah siap memberikan dukungan nih, membawa ini. Lalu di dalam penderitaan kok nggak dicatat gitu loh. Tetapi disinilah realita hidup bahwa siapapun kita, ya sedekat apapun kita anggota-anggota keluarga, kita nggak bisa andalkan secara mutlak. Yang kita bisa andalkan adalah persahabatan Tuhan dengan kita yang telah menempatkan, yang memberikan sebuah jaminan garansi dalam diri kita. Bahwa kalaupun semuanya yang ada dalam dunia ini, siapapun dan apapun, tidak bisa diandalkan. Ada satu pribadi yang bisa diandalkan, yaitu Dia yang menjadi sahabat bagi kita. Ingat hari Rabu yang lalu kan ya, saya ajak kita memikirkan Yohanes 15 ya, 13-14. Dan itulah itulah apa namanya? Sosok sahabat itu. Dan itulah sahabatnya Ayub, Allah Yahweh yang dicatat di dalam kitab Ayub itu sendiri. Nanti mau membawa kita untuk melihat itu ke sana, tetapi bagaimana kita mengalaminya dalam realita hidup dunia saat ini. Kita akan melihat apakah kadang-kadang orang yang jadi sahabat pun di lingkungan kita bukan jadi sahabat yang mendukung kita, tapi menjadi racun, menjadi toksik. Ya, makanya kalau ada satu baca buku yang diterjemahkan oleh literaturnya apa namanya Perkata Jatim itu bagus sekali ya. Kita akan melihat bahwa dunia yang sudah berdosa adalah dunia yang memang berpotensi untuk menjadi toksik bagi kehidupan dunia ini. Termasuk kita kepada teman kita atau teman kita terhadap kita. Tetapi di tangan Tuhan yang bisa membalikan semuanya itu, Tuhan bisa membuat hidup kita menjadi orang-orang yang jadi tangguh di dalam perjalanan hidup yang sedang beragam keadaannya. Gitu, Rika. Ya, Saya tambahkan sedikit boleh ya. Ya, boleh silakan silakan. Bang. Nanti ini ada hubungannya dengan closing statement soalnya. Saya terberkati dari tadi apa dengan pernyataan Bang Egi tadi.
Saya sebelum kelupaan saya pikir saya sampaikan gitu ya. Persahabatan dengan Allah menjadi kunci kita bisa bersahabat dengan orang lain. Itu tadi itu Hmm. persahabatan kita dengan Allah sebenarnya menjadi kunci bukti dari bisa kita implementasikan persahabatan kita dengan orang lain. Nah, itu sebenarnya ditunjukkan Ayub. Nah, tadi saya lupa pula nanti juga yang disampaikan ke Erika gitu ya, bahwa jangan-jangan sahabat-sahabat Ayub ini gitu ya, hanya sekedar tahu. Tadi kan soal mereka percaya nggak sama Allah. Apakah hanya sekedar tahu? Jangan-jangan mereka tidak bersahabat karib dengan Allah sehingga tidak bisa menyahabati sahabatnya Ayub gitu. Ini ini bisa kita renungkan bersama-sama. Tapi Ayub dari sisinya, dia bersahabat akrab dengan Allah. Dia membuktikan dia berhasil bersahabat dengan sahabat-sahabatnya meskipun sudah sedemikian rupa. Terima Hmm. kasih Bang Eli, Kak Erika. Oke. Oke. Eh, ada pertanyaan untuk Bang Eli. Bang, judul buku yang tadi disebut diterbitkan oleh Perkantas Jatim apa? Mungkin Bang Eli bisa langsung balas di chat. Itu tadi jadi pertanyaan terakhir, Abang dan Kakak. Menarik memang bicara soal persahabatan, karena kita kan makhluk sosial, akan selalu berinteraksi dan bertemu dengan banyak orang. Ngomong-ngomong soal respon, saya punya satu kawan, memang orangnya agak belak-belakan. Jadi kalau misalnya saya cerita sama dia selalu tanya duluan, kau mau ku dengar aja atau mau ku respon katanya gitu. Jadi supaya tahu menanggapi gitu kan. Terus aku bilang ya kadang-kadang aku kayak enggak aku cuman mau kau dengar aja gitu. Atau enggak ya ini kayaknya pelik kau perlu kasih solusi gitu. Itu menarik juga memang supaya cair juga ya, supaya tidak terlalu kaku gitu ketika ketika sahabat kita sedang di dalam pergumulan ya mungkin bisa ditanya gitu juga, maunya didengerin aja atau mau dikasih solusi juga gitu. Tapi yang terpenting memang itu tadi harus ada kedekatan yang intim antara kita dengan Allah sehingga kita pun bisa dengan peka melihat kebutuhan respon atau kebutuhan saran terhadap teman kita yang sedang mengalami pergumulan itu harus seperti apa. Sudah pukul 9 tepat, terima kasih. Eh, oh iya, sebentar. Ada satu pertanyaan. Nah, ini apa? Injury time, tapi tidak sampai 99, tenang saja. Bang, bagaimana kalau orang percaya susah sekali mengampuni, padahal tadinya bersahabat baik? Nah, silakan. Ada yang barangkali siapa terlebih dahulu yang mau menjawab? Ya, Bang Salomo. Iya, jadi itu mungkin ya supaya kita lebih penasaran, kita bisa lebih lengkap nanti lihat di sesi 3 minggu depan gitu ya. Tapi saya kasih kita renungkan bersama-sama lah. Kenapa sulit sekali gitu ya? Karena memang itu hal yang tidak mudah memang sebenarnya. Sehingga masuk dia di dalam mereka doa Bapa kami gitu ya. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kenapa harus ada kalimat itu? Itu kan menjadi penting ya, menjadi urgent. Karena saya nanti coba kita gumuli bersama-sama. Kalau yang kita lihat saja gitu ya, kita tidak bisa kasih kata Tuhan. Tidak bisa kita tunjukkan bukti kasih kita dengan mengampuni. Bagaimana dengan Allah yang tidak kelihatan? Itu kan menjadi mustahil. Nah, ketika kita menjadi sulit sekali mengampuni, apakah kita masih memiliki akar pahit mungkin itu dia. Dan jangan-jangan eh, kita belum merasa bahwa kita juga sudah diampuni Allah gitu. Ini renungan kita bersama-sama, kita merenung dan kita lebih dulu dikasih dan diampuni Allah meskipun kita masih seteru kan, masih musuhnya gitu. Bukan ketika kita justru jadi sahabatnya, tapi kita sudah dikasih dan diampuni. Nah, itu kan yang diteladankan kepada kita gitu kan. Sehingga hal inilah yang mendorong kita untuk mampu, memang nggak mudah, kita sampaikan nggak mudah, butuh proses. Tapi kita berdoa dikuatkan, nanti kita melihat Ayub, apakah dia mudah mengampuni sebenarnya. Itu di sesi 3 lebih lengkap nanti. Karena teks tidak menceritakan lebih lengkap, karena dia langsung berdoa bagi pengampunan sahabat-sahabatnya. Itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bang Eli menambahkan. Iya, Kali sebelum Bang Eli, sorry Bang, sebelum Bang Eli menambahkan, Bang Eli sekaligus nanti mungkin bisa langsung menutup perjumpaan kita di dalam doa ya Bang, setelah closing statement. iya. Saya pikir itu hal yang kita perhatikan ya, masalah itu tadi yang dikatakan oleh Bang Salomo tentang hal ini. Tapi yang perlu kita lihat di sini bahwa apa yang disampaikan di dalam eh,
pemaparan malam hari ini akan membawa kita untuk semakin melihat realita itu ya, realita kehidupan kita sekarang ini, bahwa bukan sesuatu yang baru itu. Dan bukan sesuatu juga yang tiba-tiba. Kalau tadi bicara masalah misalnya Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya, ini juga saya pikir ini bukan sedalam bukan tidak butuh proses juga gitu. Tetapi dalam arti ini kan penulisannya begitu ya. Itu ya kan itu salah satu pergumulan. Tapi kalaupun itu menjadi sebuah peristiwa yang dalam waktu begitu cepat, kenapa begitu cepat? Karena memang ya itulah lagi-lagi bahwa bagaimana kedekatan Ayub itu dengan Tuhan, dan sehingga ketika dia mendapatkan kesempatan seperti itu, bagi dia bukan dia melakukan itu ya karena dari sisi Tuhannya, bukan karena dari sisi sahabat-sahabatnya, sehingga sampai dia pun tidak mengungkapkan sesuatu menyalahkan sahabatnya balik lagi, itu nggak ada lagi dicatat begitu, tetapi justru dia melihat bahwa eh, perkara itu perkara dalam membawa dia kembali, bagaimana dia mendapatkan mendapatkan firman Tuhan, kebenaran Tuhan yang akhirnya itu dilakukan dengan tepat oleh Ayub itu sendiri. Nah, dalam eh, pertemuan kita malam hari ini mungkin hal yang kita akan nanti kita bahas nanti di dalam pertemuan hari Rabu yang akan datang. Tapi mungkin dari pemaparan nanti tolong dibagikan semua ini materinya itu. Coba kita pikirkan tentang posisi kita. Kita bisa berganti posisi minimal ya di dalam posisi Ayub, dalam posisi sahabat-sahabatnya Ayub. Dan mari kita melihat dunia yang ada di sekeliling kita. Bagaimana kita bergumul terhadap realita persahabatan ini. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita melihat berat untuk memberikan pengampunan atau menemukan solusi dari relasi yang sudah begitu rusak. Tapi ingatlah bahwa serusak apapun relasi itu, Tuhan bisa pulihkan ketika kita bisa mencari tahu caranya dari cara Tuhan memulihkannya gitu. Dan ini menjadi sebuah pergumulan utama kenapa kita bahas topik GCLC ini kali ini dari perspektif ini. Karena saya dan kita semua, saya yakin bahwa kita ada di dalam dunia yang tidak tidak bersahabat selalu dalam arti yang sesungguhnya. Tetapi persahabatan kita dengan Tuhan menjadi jaminan yang membuat kita bisa mengelola ya riak-riak persahabatan itu. Apakah dampaknya baik atau tidak baik atau buruk atau bagaimana realitanya. Nah, mari kita terus mendoakan diri kita dan mendoakan pengalaman-pengalaman kita. Berharap nanti di dalam pertemuan berikutnya kita lebih banyak berinteraksi ya, teman-teman. Saya pikir itu kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan kami kesempatan malam hari ini melihat kekayaan kebenaran firman-Mu dari kitab Ayub, dari sisi persahabatan. Dan sungguh kami diingatkan bahwa persahabatan yang tidak pernah merusak adalah dimulai dengan persahabatan kami dengan Tuhan yang telah menjadi sahabat kami, yang telah mewujud di dalam satu pribadi, yaitu Kristus itu sendiri. Dan sungguh itu menjadi sebuah dasar dan modal hidup kami untuk menjalani kehidupan kami untuk bersahabat, baik dalam hubungan kami dengan Tuhan maupun juga di dalam hubungan kami dengan sesama kami yang kami temui dalam hidup ini. Ketika Engkau menjadi sahabat bagi kami, maka Engkau begitu mengerti dan memahami kami. Bagaimana Engkau membawa kami kepada satu persahabatan sejati seperti yang Engkau mau. Dan tolong kami untuk terus menyadari bahwa kami terus hidup dalam sebuah proses yang dari ke hari kami terus belajar bagaimana kami mendemonstrasikan persahabatan yang benar itu antara kami dengan Engkau dan antara kami dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan malam ini yang mengingatkan kami kembali tentang kisah persahabatan Ayub dan teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Kiranya ada kebenaran-kebenaran yang begitu mencerahkan kami,
melihatnya di dalam konteks persahabatan kami dengan Tuhan dan persahabatan dengan orang-orang yang ada dalam hidup kami saat ini. Ketika ada persahabatan yang sudah rusak, yang seakan-akan tidak bisa diperbaiki kembali, Tuhan ingatkan kami bahwa selama kami mau datang di hadapan Tuhan, mencari dan menemukan jalan keluar, Tuhan akan melakukannya bagi kami. Sehingga dalam sisa hidup kami yang masih Tuhan berikan, kami tidak sia-siakan persahabatan ini menjadi persahabatan yang tidak ada gunanya. Bahkan menjadi persahabatan yang mewujud kepada perseteruan, kebencian, atau merasakan hidup kami atau hidup mereka menjadi racun di dalam kehidupan ini. Sehingga membuat kami semakin rusak hidupnya. Tetapi ingatkan kami Tuhan, bahwa kalau hal-hal itu pun kami alami, seperti Ayub mengalami dari sahabat-sahabatnya, ada satu sahabat sejati kami yang memperlakukan kami dengan fair dalam hidup ini, yang tidak pernah membiarkan kami dalam kerusakan kami, yaitu Allah kami itu sendiri. Dan kiranya malam hari ini kami boleh merenungkan bagian-bagian yang telah kami pelajari sepanjang minggu yang akan datang. Kami boleh melihat di dalam relasi kami dengan manusia-manusia yang kami temui dalam satu minggu yang akan datang. Bahkan pengalaman kami di masa lalu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk semua alumni yang telah hadir malam hari ini. Terima kasih untuk Erika yang telah memandu kami dan Bang Salomo yang telah membagikan kajiannya dari kitab Ayub ini dari perspektif persahabatan. Kiranya ini menjadi berkat yang melimpah bagi kehidupan kami semua. Berkati seluruh alumni, keluarganya, pekerjaannya, bahkan juga di dalam persahabatan yang saat ini sedang terjadi. Tuhanlah yang Maha Tahu, dan Tuhan menolong mereka dalam segala apa yang sedang mereka alami. Inilah doa kami Tuhan. Kepadamulah kami berserah diri, dan kepadamulah kami serahkan seluruh kehidupan para alumni yang ada di berbagai tempat yang mengikuti acara pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.